sama Mas Jayanto ini artinya yang ke-13 gitu. Dan oh ya, kenalin aku Dika sama Rahman gitu ya, temanku Rahman yang jadi moderator buat hari ini. Dan pembicara kita hari ini ya, apa, gimana cara jelasinnya? Pokoknya dia researcher, PhD, sama co-founder robotics di Jerman gitu. Asalnya dari mana? Indonesia. Mantap banget nih. Oke, selamat semuanya. Oke, Mas Jay, mungkin boleh kita perkenalan diri dari Mas Oke, Jayanto. ya. Terima kasih Mas Dika, Mas Rahman, Mas Prispa ya. Saya nggak tahu Mas Prispa hadir atau enggak atas kesempatannya. Ngasih saya kesempatan buat sharing sama teman-teman di sini ya. Mungkin saya mulai aja buat perkenalan. Nama saya Jayanto Alim. Sekarang saya ini AI dan Robotic Researcher, sekaligus PhD kandidat di Fraunhofer IWU. Fraunhofer Society itu pusat riset ilmu terapan paling besar di Eropa. Kita punya 60.000 researcher across Europe dan lebih dari 60 site di Jerman. Nah, institut saya ini fokusnya ke forming teknologi sama working machine atau CNC, dan kebetulan kita di robotics department. Mulai September 2024, kita komit satu departemen bikin startup, jadi spinning off, kita beli paten kita, lalu kita bikin nama perusahaan Bot Fellows. Nah, status quo sekarang saya masih researcher di Fraunhofer, kita juga co-founder doing free trading di free market, karena dapat yang namanya Axis Fortune Transfer. Nanti mungkin saya akan cerita itu apa. Dari latar belakang edukasi, saya lulus SMA, college dulu di Jerman, karena ini syarat buat kuliah di Jerman. Waktu itu di Student College Sachsen di kota Leipzig di Jerman Timur. Dan setelah itu saya kuliah mekatronik TU Dresden diplom, karena dari umur 14 tahun dari kelas 8 saya mau kuliah di sana. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Ya. Itu dari kelas 8 udah kenal TU Dresden dari mana, Mas? Keren banget. Expose. Nanti saya mungkin cerita ya. Jadi waktu itu Oh, saya ya. tahu dari ini kunjungan ke EHEF ya, European Higher Ah, Education. oh, ya, oh Ya, ya, IF dari awal ya, oke, I see, I see. kan biasa di Balai Kartini kalau di Jakarta kan. Masih, yes, terakhir dipindah ke Gedung Astra sih, Mas, terakhir datang tuh. Gedung Astra, oke. Ya, Yes, oke. oke. Nanti saya cerita gimana ceritanya saya bisa sampai ke Jerman ya. Oke. Oke, Gimana thank mau di you. start Mas Dika, Mas Rahman? Boleh, Man, udah di-record kan, Man? Udah, Masih. udah di-record tadi. Oke, clear. Let's go. Boleh lanjut, Mas. Silahkan. Oke. Ya, teman-teman mungkin di sesi kali ini saya mau sharing ya pengalaman saya sebagai robotics engineer, gimana ceritanya bisa exit lab, sama mungkin dari build up presentasi kita mulai ke overview dulu nih, kira-kira karir di robotik atau robotik teknologi, perkembangannya gimana. Nanti di later session kita, atau saya bakal sharing dari pengalaman saya, cerita gimana sih saya bisa nyangkut di Jerman sekarang. Oke. Mungkin teman-teman kalau dengar kata robotik pasti mikirnya langsung ke tech, ke engineering, sesuatu yang advance lah. Nah, itu sebenarnya karir di robotik nih kayak gimana? Apa ini cuman bubble? Kayak kita lihat saham lagi crumbling kan sekarang kan? Apa bakal exit dengan banyak gain atau gimana? Apa cuman hype? Atau emang ini benar-benar kebutuhan di masa depan? Ya, pertama-tama kita mesti paham, kayak misalkan manusia dan teknologi itu nggak bisa dipisahin. Jadi kita hidup tuh pasti pakai teknologi. Contohnya kayak misalkan apa? Kalau kita ngomongin dunia produksi, berarti kan kita perlu develop sebuah produk. Mungkin 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, kita kenal yang namanya technical drawing. Jadi buat bikin sebuah produk, mesti bikin blueprint. Terus kalau mau ngirim surat, itu mesti pakai snail mail. Makanya LDR bisa nunggu surat bisa bulanan atau mingguan. Lalu listrik juga dulu mungkin masih fokus ke listrik DC, kayak misalnya pakai Faraday generator. Tapi seiring perkembangan zaman, teknologi ini disubstitusi sama teknologi baru. Misalkan apa? Technical drawing itu penting, tapi sekarang orang rata-rata udah ke komputisasi, jadi pakai CAD ya. Lalu namanya snail mail udah nggak ada, pakai electronic mail. Walaupun snail mail masih pakai misalkan
satu surat yang resmi dan perlu ditandatangan buat nerima, ya itu juga dipakai. Lalu listrik juga sekarang kita lari ke alternating current, nggak pakai direct current. Nah, intinya apa? Kita ngelihat di sini, kalau peradaban modern itu nggak jauh-jauh dari sains dan teknologi. Jadi kita nggak bisa pisahin kemajuan sains dan teknologi dengan peradaban manusia. Jadi ada generasi yang tumbuh bersama teknologi dan meninggal juga atau over with teknologi. Contohnya apa? Ada generasi yang dengerin lagu pakai Walkman. Ada yang pakai CD, DVD. Lalu sekarang cuma tinggal pakai Spotify aja. Nah, ini balik lagi, ketika ada teknologi baru, ada generasi yang tertinggal. Jadi intinya apa? Kita mesti cope up di sini. Dan perubahan itu wajar. Sepanjang peradaban manusia, kita udah ngalamin banyak reformasi, banyak revolusi. Butuh 10 tahun untuk revolusi Prancis tuh take in place. Artinya apa? Sistem demokrasi, people power itu dikenali dari tumbangnya monarki di Eropa. Lalu 1760, 1840, kita tahu yang namanya First Industrial Revolution, yang tadinya sistem manufacturing atau produksi, itu lebih ke handworking, lalu sekarang mulai ke series production, mulai pakai machinery. Dan yang nggak kalah penting, supremasi sipil di Indonesia itu dimulai dari April sampai Mei 98 dalam 2 tahun. Dan hal ini juga sama di dunia robotik. Jadi kalau kita lihat robotik, ya karir di dunia robotik tuh berkembang. Saya ambil contoh, misalkan nih, kita ngomongin konteks robotik di tahun 75. Di tahun 75 orang nggak akan kenal yang namanya robotics engineer. Semua pasti bakal kuliah mechanical engineer. Dan karakteristik zaman ini juga berbeda sama sekarang. Kalau kita lihat, zaman ini orang masih pakai technical drawing. Dan automobile industry yang jadi pionir series production, ini masih di titik awal, masih baby boom. Lalu kita kenal yang namanya calculator, transistor mulai terkenal di sana, mulai ada komersialisasi dari transistor juga, yang bakal jadi cikal bakal semiconductor. Terus machining mulai dikenal walaupun masih banyak manual. Dan material science pun terfokus ke metal atau logam. Nah, di sini kita lihat robot industri yang cukup terkenal zaman ini, robot industri pertama tahun 68, itu Unimate. Kita lihat nih aksisnya paling 3 aksis. Ya. Dan di sini teknologi robot pun masih fokus ke mechanical engineering. Jadi pakai mekanik, pakai hidrolik, dan mekanisme sangat sederhana buat repeating motion yang cukup simple. Lalu kita ambil contoh, misalkan Oleg punya anak, Olaf. 20 tahun kemudian Olaf jadi insinyur. Nah, karena dia lahir di keluarga engineer, dia mau lanjutin misalkan jadi engineer. Nah, kebutuhan demand industri ini udah berubah di tahun 95. Yang tadinya pakai technical drawing, sekarang CAD ini udah jadi kayak hieroglyphy standar. Jadi semua produksi pakai CAD. Karena kenapa? Karena kita kenal era rising of PC and internet. Walaupun komputer masih segede besar sekali, nah ini udah mulai ke era digitalisasi beginning. Lalu kita lihat juga serial production ini mulai digenjot. Lalu ada muncul CAE, CAM, CNC juga mulai dikenalin. Di sini kita lihat robot yang electronic servo driven. Dan di sini juga mulai pabrik-pabrik adaptasi sistem robot based on numeric computation dan lain-lain. Lalu Olaf ini punya anak. Di tahun 2015 anaknya Olga, ini kita udah lihat kalau robotik itu nggak cuma mechanical engineering lagi, jadi shifting skill set-nya berubah. Makanya ada, kita lihat robotiknya sangat interdisipliner. Jadi ada yang namanya mechatronics engineering. Nah, apa yang dialamin di tahun 2015-2010, begitu manufacturing jadi boom, yang tadinya series production, kita bikin jutaan pieces, 10.000 pieces, 100.000 pieces, sekarang jumlah volume production turun. Bisa ke single batch size-nya mungkin 100, 200. Jadi kita butuh agility, agile manufacturing. Dan yang tadinya tahun 95, yang namanya resource space itu nggak penting. Jadi kayak misalkan kita produksi, walaupun tolerances-nya nggak bisa dikontrol, itu kayak scrap rate 30%, 40% masih oke. Di sini mulai di efisiensi. Makanya muncul industri 4.0 sama IoT manufacturing buat connecting production supaya bisa dimonitoring dan lain-lain ya. Lalu juga dari segi efisiensi material, kita kenal nama additive manufacturing. Jadi nggak harus pakai subtractive method
kayak CNC dan lain-lain. Ya. Lalu ya robot itu di sini udah jadi sebuah alat atau sebuah instrumentasi produksi yang nggak bisa dipisahin dari efisiensi manufacturing. Jadi kita lihat di zamannya si Olga di 2015, sensor dan robot itu udah jadi satu sistem. Mereka kerjasama jadi satu closed loop. Lalu kedua, robot juga nggak jadi stasioner, dan mereka juga udah mobile di pabrik. Kita kenal konsep AMR, AGV, dan di sini kita juga mulai era AI dan machine learning. Nah, robotnya kayak gini, udah closed loop ya, mereka udah harmonize dan lain-lain. Lalu 2025, kalau Olga punya anak, anaknya ini udah experience teknologi yang beda lagi. Jadi kebutuhan tadi dari mechanical engineer berubah ke mechatronics engineer, lalu sekarang ada spesifik robotics dan AI engineer. Kenapa begitu? Karena tadi, dari segi hardware kita udah pusing, kita udah reaching titik nadir dari Moore's Law. Kita udah reach di 2 nanometer dan Moore's Law ini udah nggak pengaruh lagi, jadi udah ada Moore's Law. Jadi kita udah sampai ke era advanced computing. Dan sekarang juga udah mulai masuk ke quantum computing. Lalu sensor yang tadi mungkin dipakai cuman kayak saklar, switches, atau kayak induction sensor atau capacitive sensor. Di sini juga standar udah banyak pakai optical sensor, kayak pakai laser, pakai kamera, dan lain-lain. Lalu tema digital embodiment kayak virtual commissioning, simulasi, CAE, ini udah jadi standar. Dan manufacturing pun data driven, artinya apa? Dari data yang kita harvest, dari IoT, atau dari digitalization, itu bisa dipakai juga buat nge-train AI. Dan di tahun 2025, 2024, 2023, kita mulai kenal yang namanya generative AI atau LLM. Jadi, long short story, kalau kita lihat skill set di dunia robotik, ini selalu berkembang berdasarkan kebutuhan zaman, lalu berdasarkan state of the art teknologi yang terus berkembang. Jadi robotik ini luas konteksnya. Jadi nggak harus kamu ke hardware atau kamu ke software. Jadi nguasain satu domain bisa, atau kamu jadi jack of all the trade. Karena robotik itu bisa cakup hardware bisa ke sensor, bisa ke aktorik, lalu bisa ke controller, ada functional safety juga. Lalu di software pun nggak kayak komputer atau programming in general ya, ada front end dan back end. Tapi di robotik ini pun perlu banyak computation juga. Contohnya apa? Kita perlu statistik, computer vision, dan lain-lain. Jadi perlu domain-domain tertentu yang dikuasain. Nah, kalau saya ngomongin robot di sini, karena saya latar belakang dari manufacturing, jadi yang saya omongin selalu serial manipulator. Tapi sekali lagi disclaimer, robot itu nggak harus serial manipulator. Bisa juga flying robotics, ROV, mungkin kayak mobile robots, dan lain-lain, humanoid. Nah, kita lihat sekarang manufacturing mulai masuk ke sektor-sektor. Kita lihat juga ada demografi wandel atau perubahan demografi. Kayak kita lihat negara seperti Jepang, seperti di Eropa, itu piramida penduduknya kebalik. Jadi yang usia produktif itu pun semakin sedikit. Jadi mau nggak mau untuk menuhin kebutuhan ekonomi, baik lagi dunia bergerak berdasarkan kapital, jadi harus ada solusi otomasi ke sektor-sektor yang sebelumnya nggak bisa diotomatisasi. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin otomatisasi, berarti tempat kerjanya atau prosesnya harus dibikin automation conform. Robot itu selalu identik sama hal yang repetitif, lalu udah straight, jadi ya nggak ada perubahan yang dinamik dan lain-lain. Tapi di 2025 ini, karena kebutuhan demografi, lalu ekonomi global, competition, semua harus dirubah. Ya. Dan kalau kita lihat juga trennya, generative AI, LLM ini, robot itu udah jadi satu instrumentasi standar di dunia industri. Dan sekarang juga di 2-3 tahun belakangan ini, kita kenal yang namanya LLM, AI. Nah, AI ini udah jadi satu, ya, standar norma ya, di kebutuhan sehari-hari kita. Jadi udah jadi kayak asisten kita. Saya yakin orang-orang yang join di forum ini juga setiap hari working with AI assistance tool ya. Nah, tadi kita lihat revolusi Prancis butuh 10 tahun buat ngerubah hidup banyak orang. Lalu 80 tahun First Industrial Revolution, 2 bulan supremasi sipil di Indonesia. Lalu AI ini, kenapa sih AI ini jadi hype? Kita bisa lihat dari growing rate-nya.
ChatGPT butuh 2 bulan untuk reaching 100 juta user. Nah, kalian semua udah tahu potensi dari AI. Saya ambil contoh secara spesifik LLM. Kamu mau programming, mau create code, kamu bisa asking prompt. Lalu ChatGPT atau AI Assistant nge-generate hasil sesuatu yang bisa kamu analyze. Sekali lagi, saya nggak, kalau kita mau using AI, kita juga sebagai active actor, itu mesti kritis ya, dan skeptis. Jadi bukan selalu hasil yang di-generate sama AI itu correct. Dan kita harus paham, AI itu sebenarnya statistik model atau stochastic model ya. Jadi jangan percaya 100%. Nah, idenya sekarang adalah cognitive robotics. Jadi kita combine robot sama AI. Karena dari dulu, manusia itu selalu pengen bikin robot yang intelijen, yang bisa berpikir, yang bisa active learning, yang capable buat doing task yang udah di-define. Tapi pada prakteknya, kita harus paham dulu gimana AI bekerja. Saya ambil contoh, saya mau bikin robot yang bisa screwing atau unscrewing. Nah, sekarang kalau kita ngomongin konteks di computer vision, baik lagi ini saya ambil contoh di computer vision, kita train data kan, kita ambil sampel data dan lain-lain. Saya ini sampel data saya. Nah, data itu representasi dari proses dan task modeling yang mau dilakuin dari robot tersebut. Nah, di sini kita lihat, oh, ada macam-macam screw, lalu datanya kan kita label kalau di computer vision. Nah, begitu di label, ada namanya data cuma bisa dikelompokin atau didiferensiasi. Nah, di sini kita bikin cluster-cluster, pasti ada pencilan dan lain-lain. Apa yang dilakuin sama AI adalah bikin pattern, mahamin pattern, proses data. Jadi tadi data bisa dikelompokin, oh kalau dia ada di domain ini, dia screw-nya yang ini, kalau di domain yang satu lagi, screw-nya yang ini. Nah, setelah kita tahu, kita bisa bikin model, makanya ada namanya overfitting, underfitting, dan lain-lain. Tapi at the end of the story, kalau kita lihat di sini, ya AI sampai sekarang itu butuh data. Jadi, memang dia artificial intelligence, tapi di sisi lain, dia bisa jadi artificial idiots, tergantung dari kualitas data atau learning policy yang kita bikin. Jadi at the end of the story, jangan bias sama AI. Kenapa? Ambil contoh. Kita punya model tadi. Lalu saya kasih gambar yang sama. Ini ada model yang sama di 2 PC yang berbeda. Kira-kira hasil rekognisinya sama nggak? Oke? Lalu ada data baru. Kita masukin ke model yang udah kita train. Kira-kira kedeteksi nggak? Ya? Di dunia robotik, nggak ada yang namanya perfection. Sama kayak engineering lain. Kuliah kita belajar namanya statistik. Ada uncertainty di sana. Nah, makanya kita ngomongin probabilism di sini. Dan yang jadi salah kaprah adalah ketika orang-orang ngikutin AI hype, coba bikin AI robotics, tapi nggak paham konsekuensi dari AI tersebut. Dan apa sih matematik model di belakangnya. Kayak sekarang orang hyping di diffusion, lalu mereka using diffusion model, lalu nge-train AI model sendiri. Tapi mereka nggak tahu kalau ternyata, oh ini cuma nyelesain masalah optimal transport. Bisa pakai Wasserstein distance, lalu bisa pakai Bari center approach, dan lain-lain. Nah, at the end of the story, robotik ini luas, jadi kita nggak harus fokus ke AI, bisa juga ke yang lain, dan AI ini juga cuma sebuah tool. Yang mau saya sampaikan di sini, ada sebuah persepsi yang salah, emang kita harus ngikutin tren, tapi jangan fokus ke framework-nya, tapi fokus ke fundamennya. Apa? Karena ya banyak juga orang yang, kayak misalkan saya ambil contoh ini agak cukup domain spesifik, ada namanya Robot Operating System, itu ROS, itu middleware di dunia robotik. Nah, yang jadi masalah university yang saya lihat di Jerman sekarang, ini kita bisa diskusi kenapa seperti ini nanti, mereka ngajarin robotik, what is robotics with ROS, tapi at the end of the story, mereka nggak bikin robotics engineers, mereka bikin ROS engineers. Ketika ROS is not existing, they don't know how to do good robotics. Nah, ini jadi problem baru. Jadi intinya adalah, ya,
selalu kritis, kau skeptis, dan explore lah, karena robotik ini luas. Jadi nggak bisa kalian generalisasi, karena ini interdisipliner. Kalau kita ngomongin produksi ya ada proses di sana yang perlu kita pahamin, ada domino-order proses, lalu ada electronical problem, ada mechanical problem, lalu ada computer science problem di sana. Ya. Nah, long short story, kira-kira arah robotik nih kemana? Nah, ini top 5 trends global dari IFR. IFR itu Federasi Robot Internasional ya. Jadi mereka itu isinya kayak big stakeholder di robotik, big name di robotics research atau industry. Jadi sekarang trennya ke 5 arah. Pertama, AI sama autonomy in robotics, kita udah bahas, nih cognitive robotics, robot yang benar-benar bisa support proses domain. Lalu kedua, data driven robotics. Lalu ketiga, kita lihat hype humanoid juga di Tiongkok cukup tinggi. Tiongkok tuh jadi negara adidaya di humanoid robotics, walaupun sampai sekarang, menurut kepercayaan saya, aplikasinya belum jelas, mungkin jadi hiburan aja. Lalu masalah security global ini juga mempengaruhi cara kita ngedeploy robot buat defense dan safety. Dan ketiga juga, kelima yang jadi masalah paling besar adalah demografi. Jadi ya demografi ini nggak bisa dibohongin. Banyak negara yang terpaksa pakai automation karena ya nggak ada orang lagi yang mau kerja. Nah, lalu gimana caranya jadi robotics engineer, lalu skill-skill apa yang dibutuh? Karena robotik ini luas. Jadi ini saya kasih kredit buat Mas Dika. Jadi kita ada forum namanya Robotics Enthusiast. Di sini juga kita udah coba bikin kayak learning strategy ya buat teman-teman yang mau karir di bidang robotik. Kira-kira butuh apa aja. Nah, kita juga nanti habis sesi ini juga bikin kopi darat di sana. Nanti bisa diskusi. Dan by next week juga kita start sama lecture series. Jadi kita start di awal di serial manipulator. Nanti seiring berjalan waktu karena banyak banget teman-teman robotik di robotics enthusiast, stakeholder di domain robotik lain. Ada contohnya saya sebut aja nih Mas Labib di Flying Robotics. Lalu ada juga misalkan Mas Irfan tuh orang Indonesia, dia juga dia kerja di Dortmund. Itu fokus di 6G sama di mobile robotics. Jadi ya nanti forum ini diharapkan bisa jadi forum share knowledge ya, gitu. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan ditulis atau diskusi nanti ya Mas Dika kalau nggak salah. Yep, benar. Oke, good. Jadi itu kira-kira intermezzo ke robotics career, lalu sekarang saya masuk ke sharing session ya. Kira-kira kenapa saya bisa nyangkut di Jerman? Ya. Jadi long short story, dari awal, dari saya kecil, mungkin saya udah interest di dunia robotik. Jadi saya suka banget sama film-film yang berbau robot, karena mungkin dulu kita tahu sebagai anak kecil robot tuh selalu dikaitin dengan sesuatu yang anthropomorphic, kayak misalkan Power Ranger, Transformers, dan lain-lain. Nah, dari kecil ya saya suka robot, saya main remote control. Lalu waktu SMP pertama kali saya kenal sama robot ya. Di situ saya tahu kalau robot itu ya sebatas education kit. Jadi waktu itu saya ambil ekskul di sekolah, kelas 7 SMP, turning point ke DIY robotics itu ketika saya ada ikut lomba di Jakarta. Kebetulan yang vendor juga agak nyeleneh waktu itu. Mereka bikin battle robots competition. Jadi robotnya itu DIY. Jadi benar-benar orang yang bikin robot ngelas sendiri, PCB DIY sendiri. At that time belum ada Arduino, masih pakai ATmega 32 semua ya. Belum ada standardized platform. Nah, di situ akhirnya setelah dibantai saya lihat, wow, robotik ini ternyata fun. Ya, akhirnya ya saya komit, saya pikir, oh, saya nggak bisa pikirin hidup saya kalau nggak ada robot di sini. Dan dari kecil juga, dari kerabat juga banyak yang selalu bilang atau ceritain tentang proficient engineering di Jerman. Kayak berapa excellence. Kayak kita lihat Jerman 2 kali mulai partisipasi di Perang Dunia, 2 kali kalah, Perang Dunia kedua hancur lebur. Lalu ada yang namanya Wirtschaftswunder di tahun 60-70. Makanya kita kenal dari yang awalnya standar kopi,
jadi standar baru, DIN, mereka bikin standar industri baru, dan kita lihat kayak engineering nih kiblatnya ya di Jerman. Karena dari kecil diceritain kalau engineering di Jerman tuh hebat. Yang namanya anak kecil kalau dengar sekali ya ya udah, it's just a story. Tapi kalau berkali-kali dan repeating ya kayak apa yang dibilang Pak Kumis atau Hitler ya kebohongan bisa jadi kebenaran juga. Akhirnya makanya tadi sempat cerita timbul motivasi untuk kuliah di Jerman, dan dari kelas 8 itu saya udah kepikiran, oh saya harus kuliah di Jerman. Dan mungkin itu cukup dini ya, saya cerita ke orang tua saya juga cukup kaget, dan saya juga apresiasi sama orang tua saya. Kenapa? Karena dari awal orang tua saya nggak selalu support saya dan adik-adik saya, dan nggak pernah dipaksa. Kayak misalkan, ya udahlah, mau ngambil apa di hidup kita ya terserah, itu kan hidup kita ya, nggak ada tuntutan atau konsekuensi lain-lain. Nah, long short story, kelas 8 saya jalan sama tante saya ke EHF, European Higher Education Fair di Balai Kartini. Karena dengar-dengar juga ada namanya reformasi Bologna, itu sistem pendidikan di Eropa distandarisasi pakai sistem ECTS. Jadi program pendidikan di wilayah DACH, itu Jerman, Swiss, dan Austria, itu berubah ke bachelor master, nggak diplom lagi. Dan ini juga nimbulin suatu masalah di market labor di Jerman. Karena kenapa? Karena bachelor dianggap masih nanggung. Karena diplom itu kuliah kita 10 semester, dan benar-benar ya kamu kalau lu jadi engineer diplom lulus ya emang kualifikasinya jadi orang yang proaktif, analis, bisa mikir, siap kerja. Nah, di sini akhirnya di EHF, keywordnya Jerman, diplom, robotik, atau mekatronik. Muter-muter akhirnya dengar yang namanya TU9. Jadi Jerman kayak ada Ivy League. Jadi 9 universitas teknik terbaik, dan TU Dresden tuh salah satu universitas yang masih nawarin program diplom buat mekatronik. At that time saya cek Prüfungsordnung atau kayak modulnya, oh menarik, ada robotik juga. Ya, long short story, oke, saya jual jiwa saya ke sana. Jadi waktu itu tuh langsung komit. Yang saya dari SMP juga ambil bahasa asingnya Jerman di SMP saya. Cuman waktu itu saya nggak percaya kalau kuliah di Jerman perlu bahasa Jerman. Jadi itu kayak mitos aja. Tapi kita cari info, ternyata emang butuh bahasa Jerman. Waktu itu ke Goethe Institut Jakarta, di Gundangnya, di Menteng. Waktu mau daftar pertama ditolak kurang umur. Dan akhirnya nunggu 1 tahun. Jadi waktu itu saya komit sekolah bahasa tiap hari Sabtu waktu mulai SMA ya. Kelas 10. Jadi tiap Sabtu jam 8 mulai kursus, selesai jam 2, commute Tangerang Jakarta buat ngejar sekolah bahasa, karena saya nggak mau buang waktu. Lalu setelah lulus SMA, ya saya ke Jerman. Nah, yang bisa saya sampaikan di fase ini ya, saya rasa penting di hidup kita di early stage buat eksplorasi. Passion kita nih apa? Kadang orang nggak tahu tujuannya di hidup dia, bukan kenapa, karena mungkin dia belum lihat banyak, belum ngerasain banyak. Jadi saya percaya kalau yang namanya anak kecil di TK itu dari 2 kata, kindergarten. Kalau di bahasa Jerman kindergarten. Harusnya di taman anak-anak itu bermain, bukan dipaksa baca tulis hitung. Di Jerman anak-anak bisa baca tulis hitung itu kelas 2, kelas 3 SD. Nah, makanya mungkin ini jadi refleksi juga di Indonesia. Minat baca orang Indonesia ini nggak tinggi. Kenapa? Yang namanya anak-anak belum siap baca disuruh baca. Jadi dia mikir, wah, ngebaca ini sangat monoton, ini paksaan. Nah, makanya yang perlu mungkin kadang kayak di Jerman sekarang mulai juga. Jadi waktu mereka SD, SMP, SMA, mereka diajak jalan-jalan ke kantor, ke pabrik. Jadi ngelihat mereka interaksi sama orang-orang yang kerja di sana. Jadi buat explore passion-nya. Dan kadang nih orang bikin target gak realistis. Kenapa? Karena dia nggak tahu dia maunya apa. Dan dia nggak tahu bisanya apa. Kalau kita kuatnya angkat 10 kilo, jangan main-main angkat 20 kilo. Ya, selalu ada target, ada waktu. Jadi ya 2 faktor ini mesti dipikirin. Dan yang paling penting ya tadi, apapun yang kita lakuin ya amor fati aja udah. Kayak nikmatin aja, live your life the fullest. Ini yang paling penting. Intinya adalah eksplorasi.
Lalu long short story, saya kuliah ke Jerman. Jadi waktu itu kuliah ke Jerman, itu cukup ribet, buat ke administrasi dan lain-lain, tapi manageable. Untuk kuliah ke Jerman, jadi saya mulai dari lulus SMA, itu perlu yang namanya Studienkolleg. Apa itu Studienkolleg? Studienkolleg nih kayak penyetaraan. Jadi kita ngulang lagi materi SMA di Jerman yang 3 tahun, nah dalam 2 semester atau 1 tahun, lalu kita ujian lagi. Nanti ujian lagi, semua bahasa Jerman, fisika, matematika, kimia, informatik, dan lain-lain. Baru pakai ijazah sana sama ijazah di Indonesia nilai gabung buat daftar ke universitas. Nah, waktu itu saya dapat 1,0, itu di Jerman GPA-nya kebalik, 1,0 paling bagus, 4,0 paling jelek, 5,0 nggak lulus. Nah, lalu saya coba daftar ke Dresden sama TUM München. Nah, saya terima di Dresden, terima di Munchen. Munchen saya tolak karena dari awal saya mau kuliah di Dresden, kuliah mekatronik di sana. Nah, di sana ya saya rasa yang namanya mahasiswa nggak harus kupu-kupu ya, kuliah pulang. Jadi ya gaul jalan, lalu saya ketemu teman, saya kerja part-time juga, saya sempat kerja part-time di perusahaan air taxi, main di Fly Robotics juga. Kalau bisa dilihat di gambarnya nih drone-nya, jadi ini combine fixed wing sama rotor ya. Yang bikin challenging di sini kalau kita kontrol di kondisi yang nggak ada GPS, karena dia punya area sayap, wah ini kontrol sistemnya sangat tidak stabil. Jadi ya perlu state estimation yang cukup advance. Lalu di situ juga saya mulai bersinggungan dengan Fraunhofer. Nah, gimana saya bisa masuk Fraunhofer? Jadi waktu saya kuliah ini, eh, saya perlu intern. Jadi ada semester 7 itu harus intern modul dari perkuliahan diplom. Jadi diplom kuliahnya 10 semester. Jadi bedanya sama bachelor master apa nggak ada, ECTS-nya sama. Cuma yang jadi masalah kalau kamu kuliah bachelor master, selesai bachelor kamu dapat gelar. Nanti kuliah master dapat master kan. Kalau diplom nggak dapat gelar. Jadi 10 semester lanjut terus. Nah, 4 semester pertama dapat namanya for diplom. Tapi for diplom nggak bisa dipakai buat apa-apa karena nggak diakuin sebagai gelar akademik yang resmi. Jadi kalau tengah jalan putus sekolah ya udah ya, harus pindah ke bachelor master cari program diplom lagi gitu. Nah, waktu itu di Jerman lagi isu. Kenapa? Perusahaan Jerman itu banyak diakuisisi, di squeeze out sama perusahaan China atau Tiongkok. Nah, dan masalah spionase di dunia industri itu cukup sensitif sama orang-orang Tiongkok waktu itu. Jadi waktu saya daftar intern itu cukup susah buat masuk ke industri. Kebetulan waktu itu saya diterima di Fraunhofer Society, ada 3 institut. Jadi IWU Chemnitz, IPK di Berlin, sama IPA di Stuttgart. Lalu saya visit waktu interview, saya lihat infrastruktur yang menarik di Chemnitz. Jadi banyak robot KUKA, lain-lain saya pikir, wah ini playground. Akhirnya saya komit ke sana. Jadi saya mulai dari intern, 6 bulan. Waktu intern saya juga dikasih kepercayaan buat nge-develop, jadi main developer buat proyek Uni Eropa, namanya ShareWork. Jadi 2 working package buat real-time control industrial robot sama ke ini ya, visual tracking, 3D tracking buat ergonomics. Lalu awalnya saya nggak mau lanjut dari intern. Jadi saya pikir karena saya commute dari Dresden ke Chemnitz, karena kota yang perlu ditempuh dengan kereta 1 jam, kalau PP bisa 3 jam door to door. Saya males banget. Saya akhirnya nego ke bos saya, kalau boleh home office, terus kontraknya kayak gini saya mau. Singkat cerita, departemen leader saya gimana caranya bisa ngelobi dapat kondisi ini, akhirnya ya udah saya kerja di sana. Yang awalnya 1 minggu sekali commute ke Chemnitz dari Dresden jadi setiap hari. Dan singkat cerita, waktu kelar kuliah, jadi kuliah diplom tuh 10 semester. Waktu itu saya extend 2 semester just for fun. Sebenarnya modulnya udah tercukupi. Cuman saya pikir kalau lulus tepat waktu, ya kita nggak bisa belajar lagi. Jadi ya 2 semester ya saya ngambil materi kayak dari informatics, kayak FPGA programming, lalu kayak dari mechanical saya ngambil ke laser, plasma, teknologi, terus nanoteknologi. Sempat juga visit filosofi lecture, ya just for fun. Maksudnya kenapa? Ya privilege sebagai pelajar ya kapan lagi. Dan nggak ada yang nentuin saya harus lulus tepat waktu. Dan singkat cerita, saya nulis tesis,
Jadi tesis proposalnya itu saya kasih ke department leader saya. Jadi itu yang saya pikirin ide proyeknya. Saya bilang ke dia, saya mau bikin topik ini, teknologi ini. Kalau saya nggak bikin di sini, saya tulis di tempat lain. Akhirnya di ACC. Dan ini yang jadi sekarang salah satu produk di startup kita ya. Nah, saya juga udah sempat lihat kalau ternyata bukan kamu kuliah di mana. Mungkin orang bisa jual kayak, oh saya kuliah di MIT, saya kuliah di ETH Zurich. Tapi yang ngediferensiasi itu bukan universitasnya. Mungkin universitas bikin kamu bisa goal ke tempat kerja lebih mudah. Tapi ini nggak jadi perimeter atau barometer kamu siap kerja. Yang kita lihat atau yang saya lihat di Jerman, karena ini cukup fantastis. Tahun lalu saya sempat buka 2 vacant positions dan yang daftar banyak. Tapi yang ditolak juga banyak, itu 600 orangan. Nah, lesson learned saya yang saya lihat, universitas ini ngajarin engineering know-how. Tapi kadang kesinambungannya sama practical application ini missing. Jadi kita dapat engineers yang tahu misalkan what is robotics. Tapi mereka nggak tahu how to do good robotics and why. Dan systematic working, proactive thinking, itu missing. Kenapa? Kalau kita cuma butuh orang yang dikasih tas dia deliver, outsource aja lah ke Asia Barat. Contoh, dia punya salary lebih murah, kualitas engineering-nya juga sama. Nah, ini jadi concern juga di universitas di Jerman. Perlu ada revolusi atau reformasi di pendidikan ya. Lalu kedua, tempo di universitas ini santai. Dan kalau riset not working ya, no result is a result too. Tapi ya yang jadi masalah industri ini selalu cope up, apalagi persaingan global sekarang. Siapa yang nggak bisa cope up sama tempo kompetitor atau tempo secara global, ini bakal out of competition. Kita udah lihat beberapa company yang out of competition karena nggak bisa innovating. Saya sebut aja misalnya Nokia atau BlackBerry misalkan ya. Lalu yang ketiga, yang jadi salah, kadang nih hiring proses juga ini sangat bias. Kenapa? Kamu dapat CV, saya paling benci MIT format CV. Karena kamu bisa lolos screening, pakai keyword dan lain-lain, tapi yang sekarang orang jual tuh skill setnya. Tapi ya kalau kau dapat kandidat 10 orang, skill setnya sama, milihnya gimana? Lihat dari GPA. GPA juga bukan manifestasi seorang bisa kerja atau enggak. Di tempat kita juga ada anak yang ya dia terketem hampir diekmatrikulasi beberapa ujian, tapi tetap kita hire dia. Kenapa? Ya skillnya bagus, hire by skill. Mungkin orang bisa nggak suka sama satu lecture, tapi bukan berarti dia seorang engineer yang jelek secara kualifikasi. Nah ini perlu dilurusin juga. Cuman kan yang jadi masalah, kita hidup di sebuah sistem, perlu ada barometer. Makanya menurut saya GPA itu bukan manifestasi dari skill, tapi ya dari experience dan lain-lain. Lalu yang saya lihat juga yang penting apa? Yang penting tadi jangan kuliah pulang. Ya kalian saya nggak tahu kalau di Jerman ini kan ada possibility buat part time. Jadi kita bisa trade waktu kita jadi uang. Karena ya sebagai mahasiswa kan nggak punya uang. Sampai sekarang juga saya juga masih kerja. Saya butuh uang juga kan. Yang punya waktu. Makanya kita nge-trade waktu jangan cuma sama uang, tapi nge-trade waktu buat dapat pengalaman juga dan dapat koneksi ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Dari faktor koneksi ini ya kita nggak tahu apa siapa tahu bisa jadi leverage kita. Dan kadang yang bermasalah juga yang namanya mahasiswa nggak tahu deadline, mungkin deadline-nya harus lulus tepat waktu. Tapi yang jadi masalah tuh bukan cuman targeting goal dari pengalaman saya, tapi juga harus tahu kayak konsekuensi waktunya gimana. Oh, saya mau sampai ini waktunya 2 minggu, sampai ini 1 tahun. Tujuan akhirnya jelas. Lalu kayak milestone sampingnya gimana ya itu saya keep it flexible aja, kayak let it flow. Tapi bukan artinya kayak chill, nyantai, enggak. Air aja tahu kapan dia harus berubah jadi gas, cair, atau padat. Ya tergantung dari kebutuhannya, dari energi yang diperlukan. Bisa juga jadi turbulen, jadi laminar. Ya. Nah, jadi waktu itu, waktu kuliah, yang saya cerita tadi, diploma tesisnya, ini jadi turning point juga, jadi produk di startup kita, di Bot Fellows. Jadi ya, waktu itu juga saya sempat dapat award dari tesis saya.
itu didapat Excellence Thesis Award dari Fraunhofer dan juga dari TU Dresden, ada namanya Horst Bellholt Prize. Itu tiap tahun dikasih ke mahasiswa. Nah, long short story, saya mulai kerja di Fraunhofer. Jadi habis lulus, saya langsung kerja di departemen yang sama. Nah, ini bos saya yang di atas nih, Dr. Bediwi. Sekarang jadi co-founder saya. Nah, dari sini ya saya belajar di Fraunhofer nih, pusat riset terapan nih beda sama pusat riset biasa. Nah, kita mesti paham dulu ekosistem riset di Jerman. Jadi ada riset akademis, riset terapan. Nah, di Jerman, nggak kayak di Amerika. Risetnya rata terpusat di university atau lembaga federal ya, kayak NASA, kayak JPL, dan lain-lain. Nah, di Jerman, itu ada universitas, ada juga pusat riset swasta, dan juga funded by government. Yang diferensiasi apa? Yang diferensiasi TRL-nya, Technology Readiness Level. Nah, TRL ini dipakai buat ngukur kematangan sebuah teknologi. Jadi kayak misalkan saya ambil contoh kayak tempe, TRL I1 ini kita mulai dari basic konsep, apa itu kedelai. Kira-kira kedelai ini bisa, kalau dikasih suhu gini jadi apa? 9 itu TRL paling tinggi, artinya apa? Dari yang tadi, ini kita aplikasi jadi produk terapan. Jadi hasilnya apa? Misalnya tempe. Nah, ini kayak udah masuk ke aplikasi kan, ke terapannya. Nah, di Jerman dibagi, ada Max Planck Institute, dia di TRL 1-3, kampus-kampus di Jerman tuh main 1-4, Leibniz itu di 2-5. Fraunhofer kalau punya produk itu jalannya di 5-7. Contohnya produk Fraunhofer apa? Kalian dengar lagu sekarang, pasti MP3 kan? Itu inventionnya Fraunhofer. Lalu pakai mobil, ada airbag, itu inventionnya Fraunhofer juga. Lalu gas lamp, sekarang pakai white LED. Nah, itu invention dari Fraunhofer Society. Ya. Jadi ya risetnya terapan. Jadi apa yang saya lakuin di Fraunhofer, jadi fokus riset saya itu domainnya di computer vision, human robot interaction, motion planning. Tapi motion planning dalam konteks proses align motion planning dan no code. Jadi ya di Fraunhofer ini kita risetnya terapan. Jadi klien saya tuh kayak Airbus, BMW, Mercedes-Benz. Jadi benar-benar industrial stakeholder, dan risetnya juga kita lihat dipakai di dunia industri. Tetap juga jalan akademik, saya nulis paper, bisa dicari juga paper-paper saya. Tapi ya papernya bukan kayak sangat teoritis, tapi ya aplikatif. Jadi ya bisa di-remake juga sama orang, teknologinya dan lain-lain. Ini kayak salah satu contoh, ini paper yang saya tulis dulu dari diploma tesis saya. Jadi saya ngasih ngembangin sebuah method di mana kita bisa lakuin multimodal interaction buat nge-teach robot. Jadi nggak harus pakai code lagi. Mungkin sekarang ada yang namanya VLA, Visual Language Action, atau VAM, pakai Video Action Model. Nah, ini ya kurang lebih awal-awalnya kayak gini. Gitu. Nah, long short story, baik lagi, tadi saya bilang saya mau udah kuliah di Jerman, kelas 8 SMP. Sebelum 30 saya mau kerja di pusat riset, sebelum 30 juga mau punya perusahaan. Nah, jadi waktu tahun 2024, kita nih di dilema. Kenapa? Karena produk riset kita itu udah sampai di TRL 8, 7, 8, 9. Jadi nggak make sense buat kita buat buka topik riset baru. Dan tiap kali kita apply paten kita atau teknologi know-how kita ini ke klien, itu pertanyaannya selalu sama. Pertanyaannya apa? Kita sebagai pusat riset nggak bisa ngasih liability atau after sales. Jadi nggak mungkin juga jualan. Ya. Kalaupun bikin license, ya nggak ada liability kan sama aja bohong. Jadi every customers, every stakeholder say, hey, you should go to free market, spinning off. Nah, singkat cerita, kita bikin exit plan, jadi kita bikin keputusan bareng-bareng di departemen. Waktu itu jadi di Jerman, tiap tahun tuh ada namanya Exist-Forschungstransfer Grant. Jadi Exist ini kayak ya dana hibah atau dana cuma-cuma buat pusat riset atau group of research di kampus atau di pusat riset buat bringing produknya ke free market. Jadi waktu itu kita daftar, kita juga nanya institute leader, profesor kita kira-kira gimana, yang bersangkutan sangat positif.
dan kita dapat Axis Grant waktu itu. Jadi dapat dana sekitar 2 tahun, 7 digit buat bikin perusahaan. Jadi waktu itu kita dapat Agustus, September kita bikin buat Fellows GmbH terdaftar. Jadi ya kita full ke free market. Gaji dari Fraunhofer 2 tahun, lalu bisa pakai infrastruktur di Fraunhofer, dan itu emang grant paling bergengsi dan paling kondisinya paling aman. Kenapa? Karena nggak perlu diganti, itu 100% dana hibah. Jadi sampai bulan April nanti kita pasti stay di Fraunhofer, lalu kita shifting ke new HQ kita. Jadi ya 2 tahun ini cukup bagus, kita bisa industrialisasi produk kita, lalu kita bisa deploy ke pilot application dan lain-lain. Nah, so far ya saya happy. Kenapa? Karena ya saya rasa hidup ini kayak gambling ya, kayak game teori. Kamu pilih satu decision lain kan pasti mati kan, atau nggak diambil. Saya rasa jangan takut buat making decision ya. Saya orang yang nggak bisa bikin decision dalam waktu 10 menit, nggak bisa. Saya mesti tidur dulu, lalu mikir. Nah, di sini yang saya mau tekenin apa? Jadi teman-teman kalau punya kesempatan dan kesempatannya dirasa baik, ya saya rasa mainin aja. Kalau nggak mainin kesempatannya ya kita nggak tahu hasilnya. Tapi ya harus mikir juga risknya kayak gimana. Ya, itu yang paling penting. Makanya ya, dan yang paling penting juga ketika cop-up bikin decision, karena exit lab ini juga keputusan yang cukup berat. Kayak saya ambil contoh di co-founder saya, Dr. Bdiwi, ibaratnya dia udah aman, udah secure. Dia mau kerja 30-40 tahun, gajinya udah tinggi, tapi dia ngambil risk, take gamble buat spinning off sama kita. Ya baik lagi, kita harus bisa making decision yang logical dan risknya manageable di sini ya. Nah, itu buat fellows. Nah, kayak saya cerita tadi, stakeholder kita selalu bilang, ke free market supaya bisa ngasih liability. Lalu kita dapat access volume transfer dari Kementerian Teknologi sama Kementerian Ekonomi Jerman. Kita beli IP kita beli paten kita dari Jerman. Ya. Jadi kita fokus di 2 produk. Yang pertama di functional safety, lalu yang kedua ini di proses align no code teaching. Mungkin buat detailsnya nanti kita bisa ke sesi kopi darat, karena nanti habis ini juga di Robotics Enthusiast kita buka ruang ya buat diskusi dan lain-lain. Dan so far ya ini emang kebutuhan di main market ya secara global. Jadi ya ini contoh juga kita sempat juga dapat media exposure cukup besar tahun lalu, dan kepilih juga jadi startup of the week di minggu 25 dari 2025. Nah, gimana kita dapat validasi market? Jadi kalau kita mulai di 2024, partner kita nih cuma Fraunhofer. Lalu tahun lalu, September 2025, nah ini network kita udah global. Dan ini kita bukan kerjasama sama marketing guy, or lain-lain, tapi ya sama C-levelnya. Jadi yang ngopi-ngopi sama C-level dari robotics OEM atau sensor OEM, dan divalidasi. Dan saat kita juga ya bukan mau bikin atraksi supaya dapat funding, tapi kita bikin traksi. Dan sekarang tuh kita nggak bikin code acquisition tiap minggu. Jadi tiap minggu nih stakeholder kita selalu ngelempar proyek ke kita. Ada proyek mau dikerjain nggak? Kenapa? Karena emang masalahnya ya mereka butuh ini dan nggak ada lagi. Maksudnya market company ada, tapi yang dirasa solusinya tepat sama mereka itu ya sangat beruntung ya kebetulan kita ngejawab kebutuhan mereka. Nah, di sini saya mau cerita Robcraft sedikit tentang produk saya. Jadi ini yang darinya awal dari multimodal no-code teaching, ini berubah ke proses align. Kenapa? Jadi ini dari tesis saya kembangin, kita bawa ke fellows jadi produk. Lalu ya yang jadi masalah, kalau kita program robot, itu kan pakai teach pendant, pakai simulation, pakai offline programming. Tapi butuh yang namanya know-how buat programming. Kayak kamu belajar C++, lalu shifting ke Python kan perlu tahu sintaks sama semanticsnya kan. Di robot juga sama. Pakai KUKA sama Yaskawa, programnya beda. Lalu yang kedua, kalau misalkan cuman pick and place aplikasinya manipulation, ini nggak ada masalah.
Karena rata-rata motionnya PTP, point to point, atau nggak kompleks, karena ngambil sesuatu pindahin ke tempat lain. Dan yang dibutuhin cuman collision freedom sama cycle time optimization. Tapi kan manufacturing beyond manipulation, Kak, cuman itu. Ada proses kayak ngelas, ngegerinda, lalu ngoles ya, polishing, ngecat. Itu butuh yang namanya proses know-how. Nah, robotics engineers atau robotics programmers, they know how to program robot. Tapi they are not the best guys to know the production. Yang tahu nih orang yang ngelas 30 tahun, shop floor operator. Jadi karena didasari dua kebutuhan, program robot harus lebih gampang, dan kita harus bisa nge-bridging domain know-how. Nah, kita bikin rough draft. Jadi proses Alliance Motion Planning. Di sini kita bikin robotics agent pakai AI sama CV, buat nge-modeling, bikin intelligence buat ke sistemnya, supaya robot yang punya perception system, baik itu laser scanner atau kamera, dia bisa understand environment-nya ini kayak gimana, workpiece-nya kayak gimana. Karena workpiece juga bisa berubah-ubah. Lalu di situ kita punya intelligence dari AI sama CV tadi, robotics agent, yang bikin si robot ini paham konteks manufacturing-nya seperti apa, tujuannya apa. Karena dia bukan cuma bikin robot gerak, tapi bikin robot gerak supaya proses results-nya tercapai. Dan ini harus dibikin seintuitif mungkin, jadi everybody can do that one. Nah, saya ambil contoh. Contohnya apa? Ini klien saya, ini cukup akut masalahnya. Jadi, by di earlier tahun lalu, ada satu metal casting company di Jerman, mereka punya masalah, karena mereka udah investasi uang 7 digit, ya, di sel ini sekitar 7 tahun lalu. Yang jadi masalah adalah, kalau kita investasi 7 digit, dan ini programnya Uni Eropa dapat funding, berarti harus punya uang 50%-nya, dan itu 7 digit yang cukup banyak juga. Tapi 7 tahun dia investasi, selnya ini nggak bisa diotomatisasi. Karena prosesnya, ini proses ngegerinda parts yang di metal casting. Metal casting, tiap part, itu new part. Karena toleransi, ibaratnya kita punya botol aqua, nggak selalu bulat. Bisa ellipse, bisa sedikit twisted, bisa ada deformasi lokal. Dan ini impossible buat diprogram pakai CAD atau approach lain. Nah, mereka udah punya robot, udah punya sensor, 7 tahun nyari partner buat ngeotomatisasi ini, nggak bisa. Akhirnya yang dilakuin adalah mereka ngeintegrasi tenaga profesional, jadi dari Iran. Jadi robotics programmer datang dari Iran, diintegrasi, dia belajar bahasa Jerman, lalu kerja di sini. Dan itu saya cukup kaget, kenapa? Karena orang ini masuk ke top 3 robotics programmer yang paling bagus yang pernah saya lihat. Buat parts ini, dia cuma bisa bikin 2 parts produksi 1 jam. Bayangin, 1 jam 2 parts kayak gini, ngilangin beberapa titik doang. Karena kenapa? Geometrinya kompleks. Kedua, toleransinya beda-beda, jadi harus ditits pakai tangan. Dan yang jadi masalah, kalau orangnya nggak ada, ya nggak produksi. Dan bulan lalu misalkan, karena kita masih ada proyek sama mereka, mereka cerita, mereka kalah sama salah satu perusahaan dari Eropa Selatan. Kenapa? Karena tadi, energi. Jadi ya yang jadi masalah juga kenapa kita perlu automation, ya karena ada faktor-faktor lain kayak labor cost, energy cost. Ini yang bikin kompetitif dari sebuah perusahaan pengaruh banget. Jerman bisa bersaing jadi industrial country karena ngandelin gas murah dari Rusia. Begitu ada aneksasi di Ukraina, harga gas berubah, ya kemampuan kompetisi Jerman berubah di situ. Nah, di sini ya dia lihat, karena ya sekarang kita masih integrating new functions di sini, so far ya dari sistem yang kita deploy ya itu udah ngebantu banget. Yang tadinya dia harus kayak parts ini 1 jam, 2 part, ini bisa ditits dalam waktu beberapa detik, pakai beberapa klik, lalu kita parametrisasi, program robotnya ditulis sendiri. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang kelewat mungkin nanti bisa moderator Q&A aja atau bisa open mic. Yang mau saya tekanin apa, balik lagi, kita apapun karir yang mau kita pilih, ya kita harus komit ya. Saya bukan tipe orang yang ngambil keputusan setengah-setengah. Jadi either all in atau nggak sama sekali. Nah, karena kita nggak punya uang, kalau orang yang punya privilege punya uang,
dia bisa pakai uang beli waktu orang lain, dia punya waktu. Tapi supaya kita punya kapital sekarang dengan privilege yang terbatas, berarti yang kita punya waktu. Nah, waktu itu di-trade jadi uang. Nah, gimana cara nge-benchmark waktu? Yaitu dari skill sama experience. Jadi ini satu investasi. Baik lagi, jadi ya kita harus gunain waktu kita buat belajar hal baru, experience hal baru. Ya, ibaratnya kenapa? Ya tadi, kita punya tujuan, harus punya waktu, let it flow, tapi jangan lupa air juga berubah rupanya. Dan yang jadi masalah juga, ini bukan cuma masalah skill, tapi ada soft skill-nya juga di belakang. Jadi kamu bisa bilang, oh saya bisa programming, 6 programming language. Tapi ya kalau bukan tim player dan lain-lain juga yang jadi masalah itu. Dan yang paling penting, apapun yang kalian pilih ya enjoy aja lah. Jalanin hidup kalian yang paling fullest. Jangan cari kebahagiaan, tapi cari contentment. Semakin dicari kebahagiaan nggak bakal dapet. Itu aja dari saya. Terima kasih. Much obliged. Oke, ini mantep banget materi dari Mas Jay ya, lengkap banget. Ini kayaknya alumni Jerman Hegelian emang Mas Jay yang ini ya, mantep apa yang suka baca ya. Jadi kelihatan nggak suka cuma di engineering, tapi well versed in history and life ways gitu ya. Ya, hidup kan belajar terus, Mas Dika. Waktu masih peti kan yang dibawa cuma 2, nama sama pengetahuan kan. Betul. Oh ya, ini Ya, mungkin sebelum kita sambil kita Q&A ya, izin nge-share ini ya, nge-share channel ya, invitation buat server di Kopdar nanti ya teman-teman ya. Nanti yang moderasin Bapak Gemilang nih ada di sini. Mohon bantuannya Pak. Gimana Rahman menurut lo Oh, setelah mendengar kuliah sejam dari Mas Jai? luar biasa sih. Ini kayak dari tadi dengerin, oh ada yang kayak gini, oh ada yang kayak gini, oh ada yang kayak gini. Gitu terus tadi, stacking. Dan Oke. untungnya ini sih, di ending di encourage. Jadi ketika kita nggak punya uang, maka spend waktu kita untuk jadi investasi kita. mungkin Oh, sedikit cerita juga ya. Kayak tadi kan saya sempat cerita, hiring ya tahun lalu di Jerman buat posisi robotics engineer 2 vacant position. Lalu yang ditolak 600 orang. Nah, ini juga ada masalah kualitas ini ya engineer di Jerman. Baik lagi ini ke situasi edukasi juga. Secara kuantitas kita nggak kekurangan robotics engineer. Baik lagi, disclaimer, secara kuantitas nggak kekurangan. Tapi secara kualitas ini perlu juga peningkatan. Kenapa? Rata-rata kalau kita ngomong sama stakeholder industri kita di Jerman, orang tuh yang fresh graduate atau dari pelajar ini butuh waktu 3-6 bulan supaya mereka bisa perform. Big company bayar orang 6 bulan nggak perform, it's okay. Startup bayar orang 6 bulan nggak perform, we die. Ya, ya kenapa? Karena kondisi finansialnya kan beda ya. Nah, yang jadi masalah tadi, 600 orang ini dari CV, skill setnya sama. Ya. Dan saya juga ada pengalaman mungkin bad hiring ya. Dan itu juga saya belajar banyak. Jadi, CV itu cuma kertas. Kalau kita cuma pakai keyword searching, terus interview by 1 hour, ini juga bisa jadi masalah. Jadi waktu saya hire intern, ternyata di 2 hari pertama, saya dapat experience yang nggak enak. Ternyata saya sadar, apa yang dia tulis di CV sama skill setnya ini nggak sama. Jadi dia nggak bisa programming. Secara regulasi, secara juristis, saya bisa cut kontraknya di 2 minggu pertama. Cuman, kalau dia di-cut kontraknya 2 minggu pertama, ya kasihan juga. Kenapa? Kayak blacklist aja, kamu di-cut sama pusat riset terapan. Wah, ada sesuatu di sini. Jadi ya tetap kita keep. Jadi ya itu, saya ngajarin CS50, programming, dan lain-lain. Nah, dari situ saya ngerubah hiring method. Jadi ya benar-benar skill-based hiring. Jadi setiap kali dapat kandidat, itu saya telepon. Dan yang cukup bikin saya concern di telepon ini, saya selalu nanya 1-3 pertanyaan. Ya. Dan 1-3 pertanyaan pasti selalu saya tanya hal yang nggak ada di CV dia. Atau informasi palsu yang saya tanya. Misalkan, oh
kamu udah ngelakuin ini ya, coba dong ceritain. Dan yang bikin kaget, 60% dari orang itu cerita DBS to your bullshit. Walaupun itu nggak ada di CV-nya, dia bilang, oh iya saya ngelakuin ini. Dan ini udah jadi red flag ya. Dan kalau kamu lolos di screening telepon saya bakal invite kamu buat interview. Interview kita juga ada unik. Kita invite orang buat diskusi 20 menit aja. Karena pengalaman saya secara pribadi, kalau kita kasih waktu 1 jam, 2 jam, kadang nih orang ngalor ngidul ngobrolnya. Jadi ya kita nggak bisa validasi ini benar atau enggak. Tapi 20 menit ya udah 7 menit kasih tahu kenapa kita mesti beli kamu, kenalin. 13 menit kita stress test, kita Q&A. Baru kalau ACC, karena kita butuh kan robotics engineer di sini, kamu dapat DLL atau PYD dari kita, ya silakan kerjain tasnya. Karena kenapa? Kita nggak cari, kadang nih bikin tim tuh agak susah. Kamu mau nyari Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, kalau tim kamu bisa cop up, kayak ambil contoh Lionel Messi lalu Barcelona, ada Iniesta dan lain-lain waktu itu bagus. Tapi kalau kamu punya solo fighter yang nggak cop up sama tempo tim kamu, ini ngerusak tim. Makanya ya coding juga sama. Kualitas coding, cara dokumentasi, lalu cara dia nge-solve problem. Makanya penting juga kita kasih assignment test kayak tadi, supaya kita tahu dia diskusinya kayak gimana, gitu. Jadi ya itu sih pengalaman hiring. Jadi yang cukup signifikan ya tadi, CV itu cuma kertas. Yang jadi masalah tuh skill set dan pengalamannya. Jadi banyak orang yang tiba-tiba ngambil Coursera, bisa 2 minggu 2 course, terus tiba-tiba selesai dapat sertifikat. Ya sebenarnya bukan masalah ngambil course-nya, tapi kamu punya skill set apa, udah pakai buat apa, pengalamannya apa. Dan yang paling penting juga soft skill. Kalau kalian ngerjain sesuatu, tahu dulu problem statement-nya apa, kenapa kalian ngelakuin ini. Tahu nggak state of the art-nya sekarang, orang nyelesain masalah ini gimana? Lalu bisa derivasi solusinya. Dan kalian kontribusinya apa? Kadang nih yang jadi masalah kayak gini. Dan yang jadi masalah juga kadang di tesis ya, anak-anak teknik. Kalian mau punya skill set sebagus apa, tapi kalau public speaking dan kalian nggak bisa bikin penjelasan kalian digestible ke orang awam, ini juga bermasalah. Jadi waktu awal-awal saya bikin tim, itu wah ini nggak bisa nih. Kenapa? Kalau dibawa ke customer, rata-rata orang yang making decision di engineering itu bukan orang engineer, pasti orang manajemen. Nggak mungkin dia paham Kalman filter whatever. Jadi waktu itu ya udah saya ajak ke parties itu nih, hey boys, ini jam 8 nih, ntar jam 2 pagi, coba dapat teman baru nggak? Mendingan tuh public speakingnya. Jadi ya perlu juga sebagai engineer kualitas-kualitas di luar hal teknis ya. Mungkin kecil soft skill, tapi kan kita nggak mau selamanya jadi engineer. Pasti bakal upgrade karir jadi manager, jadi VP. Nah itu kualitas buat project management, kemampuan analisa, itu penting juga di sana. Sama public speaking, gitu. Komplit, very komplit ya. Jadi kena semua nih isu-isu yang ada di sini ya. Ini Mas Primo mau ngomong setuju tuh. Lagi typing. Oke. Ya benar, engineer tanpa soft skill, near empati. Banyak di Indonesia ya. Ternyata di luar juga. Ya. Oke. Ini kita masuk sesi tanya jawab. Udah ada 3 pertanyaan di chat. Aku mau ngasih kesempatan yang pertama Kiyah ya. Kiyah mau nanya di atas atau mau dibacain? Kalau mau go up to the stage buat asking question, boleh banget. Gue ini invite to speak. Bantu baca, oke. Gue bacain kalau gitu ya. Selamat sore Mas Jayanto, saya Kia, izin bertanya. Dia ada berapa pertanyaan nih? 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika implementasi project AI model development pada drones ataupun ADAS development, apa aja hal yang diperhatikan ya? Bukan hanya terkait AI model, tapi lebih ke proses di hardware-nya juga, jadi lebih ke the whole system ya. Terus yang kedua, kira-kira apa, satu dulu aja kali ya? Ya.
Ini flying robotics drone ini anak-anak kontes robot terbang Indonesia jangan nih, Kia ini, KLTI ini. Gimana lagi ya? Lagi typing. Lagi typing, oke. Yes. Oh bukan, oke. Ya, baik lagi ya, tergantung kebutuhan Kia. Kalau dari pengalaman saya buat implementasi algoritma, jadi saya coba share pengalaman dari kerja di Flugel Aeronautics, di Flying Robotics, sama dari pengalaman saya di Fraunhofer ya. Buat dulu di Flugel Aeronautics, itu goalnya itu bikin prototype 1:5 yang bisa terbang stabil buat buat terbang. Jadi prosesnya adalah kita take off vertical take off landing, lalu buka flapping wing, lalu motornya buat VTOL ditekuk, ada motor tambahan buat maju. Nah, balik lagi, algoritma juga mesti lihat constraint dari hardware. Yang saya pelajarin di sana adalah apa? Hardware-nya ini jadi penentu banget. Kenapa? Kalau kita ngomongin drone, itu kan konstelasinya X plus octacopter, quadcopter, rata-rata underactuated. Ada juga sekarang konsep overactuated ya. Dan Mas Labit juga main flying robotics, main di flapping wing, ntar requirement-nya juga beda lagi. Nah, yang jadi masalah adalah cara kita ngedevelop algoritmnya tergantung juga dari constraint-nya. Jadi ya harus paham dulu problem statement-nya apa. Karena robotik tuh luas banget. Jadi ya kita mesti cek juga. Kayak misalkan, oh goal-nya apa? Lalu constraint-nya apa? Constraint-nya kan hardware. Rata-rata drone pasti orang pakai ArduPilot, pakai Pixar, lalu dikonekin pakai Mavros kan. Nah, yang constraint juga waktu itu kayak concern kita punya geometri yang agak aneh, tombol YAML datanya mesti dirubah karena pakai Pixar stack. Lalu yang jadi masalah waktu itu juga masalah grounding effect ya. Kalau misalnya ngomongin VTOL doang, 90% ke trust komponen gayanya. Paling ya kayak 6% jadi ke horizontal force, si saya loss. Tapi di konteks Flugel Aeronautics waktu itu ada sisa karena ada ground effect dari sayapnya. Jadi ya itu yang jadi masalah. Kalau kita ngomongin sensor fusion, pakai EKF dan lain-lain, solve, ada GPS. Tapi kalau GPS lock indoor, nah waktu itu juga agak setengah mati buat loop ngebersihin state estimation ya. Jadi waktu itu pakai HTC5 dan lain-lain juga. Cuman tetap noisy data, jadi perlu juga by growing the project, necessity buat development juga bertahap berubah. Nah yang saya alamin juga di Fraunhofer, ini juga beda. Waktu saya di Fraunhofer, kita kan research oriented. Jadi ya udah dibikin kayak working package per paket-paket. Oh ngembangin ini dulu, ngembangin itu dulu, dan lain-lain. Jadi ya ibaratnya ya research based development. Jadi kadang tuh ada solusi, problemnya nggak ada. Jadi apa? Solution problem fit. Tapi ini jadi masalah. Kayak ayam sama telur, ya selalu kayak gitu, problem sama solusi. Kayak misalkan di riset, kadang kita nge-develop sesuatu, marketnya nggak siap. Jadi mau lari kemana? Ya. Tapi di Bot Fellows yang kita bikin adalah problem solution fit. Harus ada orang yang menderita dulu. Harus ada yang teriak, saya butuh ini. Lalu di situ baru bikin effective engineering solution. Gitu. Jadi ya caranya gimana ya? Tadi harus paham problem statement apa, constraint-nya apa di situ. Ya. Mungkin menjawab, kalau nggak menjawab silahkan dikritisi, dikomentari. Ini lebih aku takut dia nggak ngerti term-termnya sih Mas, karena dari CS dan belum tahu ini ya, belum familiar sama sekali gitu sama robotics ataupun Oke, mechatronical system gitu. mungkin mesti dirubah pakai analogi digestible. Ibaratnya begini nih, kita belajar naik mobil atau naik motor, ya. Kan mesti tahu dulu nih, mobil ini kayak gimana ngendaliinnya. Tahu dulu komponennya. Nah, itu constraint-nya. Lalu problem statement-nya apa? Problem statement-nya adalah ya tadi, ngontrol mobil, harus pakai steering, terus mesti tahu gasnya gimana. Kalau manual ada kopling. Ya baik lagi, kita harus tahu problem sama constraint yang kita punya. Constraint apa? Kita cuma bisa ngegerakin kendali atau ngegerakin si gasnya, kayak gitu. Ya.
Ah, oke. Gimana Mas Dika nih? Kita lanjutin ini ya. Ini ada hmm, bentar. Karena di sini tuh kalau kalau aku dari lihat sih kayaknya dia maksudnya ini ya. Yang harus diperhatiin kayaknya dia belum ini apa namanya? Menurutku yang jawaban dari Mas Jayanto yang soal jadi termobil atau gimana, tahu sih ya, karena kan technically ini problem solving ya, identify the Hmm. problem and domain-nya tadi di sini kayaknya ini konteksnya soal interview lu yang di Jepang nggak sih, Ki? Atau posisi yang lu lagi di ini nggak sih? Kayaknya aku curiganya itu sih, lebih ke mau konsultasi soal problem solving interview tempat kerja yang mau dia apply gitu. Ya Mhm. bener kan? Nah, Nanti itu ngobrol di ini aja di Robotics Enthusiast ya. bener, Eh, nanti ngobrol Ya, dengan Kak perlu konteks gitu kan. ya, Very lebih bagus kalau bisa ngasih konteks isinya. Kalau sekarang hmm, agak sulit. Mm. ya. Nah, ini kayak juga kayak salahnya, kira ada perbedaan atau hal-hal diperhatikan pada Smart Factory dengan AI. Artinya dia juga sama nih. Mhm. Eh Ya, sangat tadi ini pertanyaan apa Mas. bedanya Smart Factory sama AI? Smart Factory dengan AI sama sensor-sensor pada umumnya. Kayaknya pakai sensor juga nggak sih Mas? Ya Smart pastilah. Factory itu. Smart Factory kan konsep engineering Hmm. yang ini ya, ya engaging. Artinya apa? Kita bikin satu ekosistem manufacturing yang digitalized. Jadi ya kita bisa ibaratnya nih logistik chain-nya itu jelas kelihatan semua. Lalu dari mesin, dari parameternya itu juga kelihatan. Intinya buat apa? Buat Hmm. tadi predictive maintenance. Lalu kita bisa lihat kalau parameternya ada anomali di sana, efeknya apa ke resultnya. Jadi semakin bagus kita bisa digitalisasi data di smart factory, semakin banyak waktu sama resource yang bisa kita efisiensi. Tapi pada prakteknya ya kita pakai AI model, pakai sensor juga. Jadi ya saya rasa bukan perbedaan. Tapi ya emang smart factory juga pasti pakai AI sama sensor juga. Yap. Atau Ya, kalau nggak ya statistik model lah. Kalau nggak ada, kalau nggak punya data ya lu mana nggak ada yang ini, nggak ada yang di feed ke modelnya kan, kita nggak tahu output ya. Ya, data driven pasti. Action yang based on Betul, data driven ya. gitu. Terus saya terakhir nih minta resource buat belajar. Nah, di sebelah ada nih. Tapi coba di sebelah ada ya. Kalau buat resource belajar buat ini apa namanya? Buat yang bakal dijalanin ini Robotics 101 itu ya. Tapi fokusnya masih di serial manipulator. Mungkin ada spesifik resource sebutannya nggak ini? Arahnya AI sensor AI robotik sama smart factory. Artinya kayak smart factory secara umum dia Mas dia. Nah, ini resource belajar Mungkin gitu. ya kalau mau ini tadi apa pertanyaannya simulator atau materi belajar? Materi belajar Mas. Resource belajar. Buat smart factory sebenarnya ya kita bisa belajar konsepnya ya, kayak automatisasi di smart factory. Tapi ya baik lagi, smart factory ini kan lebih ke application domain ya, Hmm. kebutuhan tiap pabrik juga bisa beda. Ya di konsep smart factory apa? Kita bikin digitalisasi automation level supaya kita bisa dapetin overview buat semuanya. Kalau mau nyari resources buat smart factory, saya rasa nggak akan dapet yang domain spesifik. Mungkin bisa lihat beberapa lecture. Tapi harus paham, mungkin misalkan konsep IoT ya, karena di smart factory IoT ini jadi satu keyword. Lalu di belajar mana lagi di data science, misalkan apa? Oh kita udah harvesting data di sana. Gimana cara bikin keputusan dari data driven? Mereka kan butuh teknik pengolahan data, lalu butuh juga kayak AI sama ML-nya di sana. Karena domain-domain kayak robotics, smart factory, atau kayak sekarang orang banyak yang jadi kayak vision engineer juga, atau kayak autonomous driving engineer ini interdisipliner sifatnya. Jadi ya kalau mau cari domain yang cukup spesifik materinya mungkin ada, tapi saya ini bukan di luar kapabilitas saya karena saya nggak main di smart factory ya secara spesifik. Tapi yang bisa saya sampaikan mungkin ya tadi
cek di basicnya ya, di fundamennya, gitu. Mm-mm. Dan dicek fundament itu artinya Kalau coba dicacah dulu ya Mas ya, prerequisite what ya, make Visual Factory, nanti dari situ baru lu bisa dapat kayak learning path-nya gitu. ya. Lalu kayak tadi kalau mau belajar misalkan kaitannya smart factory, terus kayak modeling, banyak kok kayak factory planning software, kayak Visual Components. Lalu sekarang juga orang main ke open USDF data ya, pakai NVIDIA Isaac Sim. Ada juga yang pakai Mujoko dan lain-lain. Itu bisa juga, materinya banyak. Ya. Apakah udah menjawab ya? Mungkin kalau agak spesifik nanti bisa ngobrol di RD, Yes. biar paham juga konteksnya apa. Yes, Ini iya. agak rawang-rawang saya. Iya, missing konteks Mencoba gitu. jadi paranormal ya. Ngedukun bentar ya Mas ya. Hmm. Oke, itu nanti bisa buat detail saya ada konten yang di-share atau ada problem statement-nya bisa dibahas di situ gitu. Next dari Mysore PT. Selamat sore Mas Yanto, kalau ingin berkarir di Jerman sebagai jalur pendidikan, apakah bisa juga melalui program Ausbildung atau harus studium atau bahkan dual studium? Jika bisa, jurusan apa yang direkomendasikan buat yang ingin jadi robot engineer melalui Ausbildung? Ya, Aku udah mencari oke. jalur sebelumnya, belum tahu gitu. Ya. Pertanyaannya bisa, karena di Jerman tuh nggak semua harus masuk ke universitas. Bahkan universitas atau sekolah tinggi ini dibagi dua jalur. Jadi ada vokasi, ada universitas. Dan di luar jalur sekolah tinggi ada jalur Ausbildung atau sekolah vokasi. Jadi banyak banget, kayak sekarang misalkan Jerman juga bikin klaster semikonduktor ya. TSMC invest juga di Dresden, misalkan saya ambil contoh buat semikon. Nah, ini engineer-engineer yang kerja di shop floor operator level, ini bukan engineer yang dari sekolah tinggi. Jadi banyak banget sekarang mereka butuh vokasi. Jadi tergantung dari domainnya mau kemana. Kalau mau ke RD ya, RD itu ya saya saranin mungkin dari sekolah tinggi dan lain-lain. Tapi RD juga mesti dilihat antara product oriented development atau benar-benar research development. Dari diskusi yang saya lakuin sama beberapa C-level dari stakeholder kita di Jerman, saya ambil contoh di Baden-Württemberg, ini juga ada kesinambungan ya. Jadi industri ini kayak nyisain duit, lalu emang third party funding tuh wajar di institusi pendidikan di Jerman. Jadi ya mereka ngedefine kebutuhan tenaga kerja ke sekolah vokasi atau ke politeknik atau universitas. Jadi setelah lulus ya ini yang dibutuhin. Tapi di beberapa company ya hiring based on kebutuhan. Ada company yang lebih prefer mereka butuh ke orang dari politeknik. Ada yang butuh dari universitas. Ada yang butuhnya dari ke Ausbildung. Jadi ya saya rasa peluang terbuka tergantung dari kebutuhan ya. Butuhnya apa gitu. Kira-kira Masnya ini udah kepikiran mau jadi engineer apa nih? Karena emang Jerman kemarin juga diskusi sama Mas Prima ya, masalah tenaga kerja asing di Jerman. Saya sambil contoh tadi customer saya, mereka butuh engineer yang bisa program robot, mereka ambil dari Teheran, dari Iran. Emang butuh kemampuan bahasa dan lain-lain. Kalau Ausbildung juga saya ada temen dia kerja di semikon ya, main di litografi. Itu dari Ausbildung, jadi dia kerja nge-maintain, bukan nge-maintain, nge-operate mesin litografi. Lalu ada juga beberapa teman yang di Ausbildung, lalu habis itu kuliah, itu juga ada. Ada juga sistemnya dual studium. Jadi sekolah vokasi atau dikuliahin, tapi sambil kerja juga di satu perusahaan. Nanti ada kontrak dinasnya ibaratnya. Ya balik lagi, tergantung kebutuhan. Gitu aja. Tuh ada Kira-kira follow up menjawab? ya, atau ada follow up question nggak itu? Kayaknya lagi bingung milih jalur nih. Sukanya apa nih? Karena ya mesti Lagi tahu dulu nge-typing. sukanya apa kan. Kalau belum tahu ya saya rasa mungkin yang bisa dibikin ya cari peer peer sparring partner. Jadi bisa cari aktor-aktor pelaku yang tadinya jalurnya di Ausbildung, vokasi atau di universitas bisa ngobrol-ngobrol. Jangan percaya saya juga 100%, kan kita perlu another ground truth juga kan. Kalau ini kan menurut keyakinan saya ya.
Betul. Oh, udah balas chat gitu. Kalau kayaknya mungkin lebih condong ke sistem desain atau desain robot. Hmm, itu gimana, Mas? Sistem desain atau desain robot nih desainnya apa nih? Mechanics, electronics component, atau Atau ke factory layout nih, automation layout? atau macam layout tuh kayak main Factorio ya, Mas, ya? Ya, kayak level integrator ya. Jadi ada masalah di pabrik, terus mereka butuh solusi segala macam. Nah, itu juga ada juga. Makanya butuhnya apa dulu nih? Ini desainnya desain apa dulu? Embedded ya ini kelihatannya, atau? Oh, masih belum, kayak belum ngerti sama sekali. Kalau Mas Maiso ini sekarang kondisinya gimana? Lagi di mana? Kita missing konteks juga kayaknya nih. Hmm. Oh, masih kuliah computer science, artinya belum nyentuh mana-mana, Mas? Mhm. Ini sistem desainnya in level of ini ya, bikin software ya. Wah, kalau mechanical design robotik di Jerman, saya rasa Anda di negara yang salah. Oh, tidak. Karena komponen hardware-nya nggak dibikin di Jerman. Mungkin tuh saya bisa rekomendasiin Tiongkok atau Taiwan ya. Kayak Taiwan banyak banget player-player dia bikin ke mechanical design di sana. Kalau mechanical design di Jerman yang robotik paling levelnya ke application level kayak tadi kerja di sistem integrator, terus kayak kita nge-integrate komponen-komponen, mechanical design-nya gimana, linear axis-nya dan lain-lain. Tapi kalau mau ke product development ya sampai sekarang ya mungkin Tiongkok, Taiwan, Korea ya. Walaupun ada banyak juga upaya buat bikin produksi itu pindah ke Eropa, tapi saya rasa tempatnya nggak di Jerman. Karena kenapa? Energi cost, labor cost. Jadi ya yang jadi negara utopisnya ya Italia, Spanyol, atau negara Eropa Timur lah. Kayak Slovakia, Romania, gitu-gitu. Atau Bulgaria. Ya. Malah Oh, di negara-negara yang less wealthy dari Jerman ya? Mereka lebih Ya, murah energi cost-nya, Mas? energi cost dan labor cost. Kayak kita ambil contoh Benar-benar. aja waktu 60 70s ya, Akio Morita, bosnya Sony. Kan Jepang dulu rajanya ini ya, DRAM ya. Jadi Mhm. bikin semikon dan lain-lain. Market cap itu Jepang sampai ke 80%. Bahkan Amerika yang jadi pionir transistor gak bisa ngalahin Jepang. Kenapa? Karena mereka lari ke household yang harganya transistor 20 bucks bisa turun jadi 1 bucks lebih Wow. murah lagi. Cuman yang jadi masalah waktu itu kenapa? Kenapa Jepang bisa bersaing? Karena labor cost-nya murah, energi cost-nya murah. Jadi emak-emak atau ibu-ibu dianggap telaten karena tangannya kecil. Jadi buat ke packaging segala macam masukin gampang. Nah, karena ada economic boom di Jepang, harga labor kan naik dan Jepang juga jadi koki. Jadi ada buku Japan That Can Say No. Nah, Amerika ini bikin pemikiran oh kita mesti outsource ke tempat lain dan Korea juga butuh ini ya, butuh rencana pasca perang. Akhirnya ya di outsource, direm ke Korea. Lisensi yang sama kondisinya karena labor cost lebih murah ya, ya kayak gitu. Ya the enemy of my enemy is my friend. Makanya cabut ke Makanya labor Korea, cost Taiwan ya? sama energi cost pengaruh banget ya. oh I see. begitu. Eh, mungkin untuk ini ya, mungkin nanti Mas Maisor juga bisa dilanjutin Hmm, ke apa namanya, dilanjutin ke sesi kopdar nanti habis hmm, ini gitu kan, buat bahas details-nya. Ini kan mulai banyak nih ya orang-orang embedded yang tertarik ke robotik gitu ya.
Iya, Pas jadi banget rame nih materinya. kalau dilihat-lihat dari komentar. Heeh. Mhm. Mungkin di Indonesia kayak dari pengalaman saya, nih menurut kepercayaan saya nih, disclaimer dulu ya. Saya sempat jadi Boat Fellows juga sempat kepikiran bikin subsidiary office di Jakarta buat development. Eh, jadi kebutuhan baik lagi tergantung dari edukasi apa yang diajar di university, talent pool yang ada itu tergantung dari kebutuhan industri. Kita lihat ada startup hype, makanya ada data science, AI engineering, TensorFlow, PyTorch, lalu kayak full stack engineer. Ini jadi hot runner di Indonesia. Nah, embedded itu juga jadi level buat orang-orang di Indonesia buat belajar robotik. Jadi pembelajaran robotik di Indonesia ini fokus ke embedded ya, pakai Arduino, ESP32, lalu pakai Raspberry Pi. Jadi konteksnya IoT dan robotik industri 4.0 jadi satu. Mau jadi ke hardware level tadi, ke prototyping level, atau saya saranin depending ke industrial levelnya. Karena di industri kita nggak pakai lagi yang namanya tergantung standar suatu negara. Baik, ini disclaimer ya. Tergantung standar dari suatu negara. Kita nggak main lagi yang namanya Raspberry Pi, nggak apa main lagi yang namanya SP32. Mungkin ada PLC yang pakai Raspberry Pi, tapi itu pun dia udah pakai redundant system. Jadi ya standar industrial tercapai. Jadi ya mungkin bisa shifting juga belajar ke PLC, karena ya standar di industri ya PLC dan lain-lain. Atau kalau mau ngomongin ke produksi tadi, belajar robotik. Tapi, baik lagi, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson juga dipakai di sektor robotik lain. Contohnya komponen yang segede gaban di sana. Jadi orang juga pakai NVIDIA Jetson buat processing dan lain-lain. Gitu. Jadi ya tergantung juga masnya mau shifting kemana. Bisa lari ke mobile robots, kalau mau fokus ke embedded-nya, atau mau ke hardware desainnya juga bisa, ke prototyping, atau kalau mau upgrade skill juga bisa juga. Kalau saya dari konteks produksi ya tadi, PLC, kayak gitu-gitu sih. Karena isinya sama lah, communication protocol dan lain-lain. Menerima donasi Jetson. Mahal, Mas. Di Indo berapa sih Jetson? Nggak tahu Yang terakhir ya. Yang orange atau yang Orin Nano kayak 8 giga berapaan di Indonesia? Yang kayak udah mau menuju hexacore. 10 deh. Masih di 7. Oh, enggak, ding. Eh, NMAX Hexacore 2 ya? juta. 6, 7 nih. Mahal sekali. Nih saya jadi mafia NVIDIA Jetson aja nih kayaknya. Ya kita buat Iya. pengadaan, Mas. Ntar kan pengadaan tinggal dikali 10 kan harganya. Seperti protokol biasa. Aduh. Ya 7 juta lah kurang lebih. 7 juta. Mm. Aduh. Oke. Emang ini apa boundaries belajar robotik di Indo tuh hardware sih ya. Tapi nanti kita bahas gimana cara ngakalinnya Mas Jaya. Mungkin Buat bisa akses ke start juga hardware. di simulation kan. Kayak tadi Mas Betul. Labib juga nih turun gunung ngasih impulse buat simulation ya, software yang bisa dipakai. Cuman baik lagi, perlu kebijaksanaan buat belajar. Yang jadi masalah kadang orang belajar satu framework, ya dia pikir framework ini adalah dunianya. Cuman yang jadi masalah, kayak ROS, banyak orang di Jerman pakai ROS, begitu ROS-nya hilang, mereka nggak bisa develop algoritma sendiri, karena misalkan udah pakai Navslam, lalu misalkan, oh mereka pakai Moveit, disuruh bikin motion planning sendiri, wah bingung nih gimana. Jadi ya tadi, fokus ke ininya lah, ke fundamennya, jangan terlalu fokus ke Mhm. middleware-nya ya, atau ke Ini canvas-nya. berlaku bukan cuma buat robotics tapi berlaku buat semua tech ya. 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 The next question Iran tadi, dia fix di desain CAD atau ngelas di real gitu? Oh, dia pakai teach pendant satu-satu, karena nggak bisa pakai CAD. CAD sama
itu precision casting, shifting material bisa sekitar 5% maksimal. 2% lah kalau udah kontrol. 1 meter 2%-nya berapa? Udah 2 senti kan? Jadi udah nggak mungkin pakai CAD. Ya teach pen dan manual, satu-satu di teach. Ya jadi ya bener-bener pain ass banget. Dan di kita sekarang ya karena mereka udah invest kamera yang mereka pakai itu ya standar meteorologi itu 100.000 euro kalau nggak salah. Ya, kita tinggal scan, terus datanya dari actual working piece, kita cek anomalinya apa langsung generate process oriented Oh, path gitu. Jadi nggak sip, perlu aneh-aneh mantap. lagi. Nah, ini oke solusi tadi ya dari berjam-jam jadi seconds gitu kan. Itu productivity increase boom. Sama apa namanya? Hard limit kalau orang nggak ada bisa hilang. Nah, kita lanjut ini ada mahasiswa nih Mas Kenny kan. Robot ya. Saya dari kemarin skripsi dengan komputer implementasi CV kan dengan robot UR. Masih kita Java Universal project robot tapi ya. tersimulat langsung Universal robot. Kira-kira pertanyaannya semenjak saya tertarik atau belajar master di robotik atau imagine karena ada skill yang sekarang kurang dimiliki oleh banyak fresh grad di bidang robotik secara praktikal maupun teoretikal. Jadi dia minta saran belajar apa biar punya head start. Ya, saya rasa sekarang ya kayak kemarin kan udah belajar CV sama kinematik berarti pakai Universal Robot. Saya nggak tahu nih kontrol Universal Robot paknya pakai apa nih? Pakai RTDI pasti kemungkinannya. Pakai real time data exchange kan. Ya, pakai Moveit. Ya Moveit juga pakai RTDI mas. RTDI itu low levelnya dia di Universal Robot. Nah, computer vision ya bisa di boost lagi. Karena saya nggak tahu computer vision ini kemarin pakai apa? Pakai YOLO, RGB image space atau 3D space udah. BTW Mas, enggak nggak tahu manggil siapa, tapi kalau mau sambil interaksi boleh sih, biar gak lagging di ini ya, gak lagging di pencet-pencetan ya. Tolong naikin dong Man, Boleh, sebentar. beliau. Sama Stack Overrunner saya mau ke toilet. Oke. Masuk sini, Halo? Vince. Ya, Halo. halo. Ada kedengaran. Ya. Waduh, gak ngira saya. Berarti kemarin ini ya, computer visionnya pakai OpenCV terus main di HSV space ya? Betul, Di iya subtract betul dari Mas. warna ya? Iya betul, Backgroundnya ya? main di HSP aja sih Mas. Ah, Untuk HSV. deteksi kubus gitu. Kotak kali, bukan kubus. Kotak. Kan 2D kan? Iya kotak. Deteksi kotak, kotak yang ada warna tertentu, dia bergerak begitu Pak. Begitu Mas. Di picking ya, pakai ini gripper atau apa ntar? Kebetulan untuk dari Uni sendiri, untuk robot UR3-nya itu belum ada pengadaan untuk gripping. Jadi vektornya baru bergerak ke objeknya begitu Mas. Hitung region of interest, bounding box, hitung tengahnya ya. Lari ke Ya tengahnya aja betul sekali ya. mekanik. Itu kodenya saya, iya. Oke. Betul. Ya, mungkin udah belajar ROS ya, low level konsep kontrol sederhana udah paham lah closed loop pakai computer vision. Mungkin dari computer visionnya bisa di approach pakai application oriented. Jadi yang jadi masalah nih bukan skillnya sih mas, kadang skill sama, tapi pengalamannya. Kayak tadi mas cerita kan, saya bisa nebak kira-kira gimana. Ya karena mungkin jam terbang ya, balik lagi. Jadi mungkin bisa cari kayak project base yang buat nge-explore. Jadi learning by doing itu lebih cepat daripada learning by curriculum. Karena kadang ini sih di Jerman pengalaman saya, kadang nih dosen ngejelasin PID aja, itu susahnya setengah ampun. Padahal cuma ngejelasin, kalau punya tongkat taruh bola, bolanya ke kanan 1 cm, pakai P, ya udah geser ke kiri 1 kali. Kalau geser 2 cm terus ada panjangnya, kita rubah misalkan 2 cm, geser 1 cm, P-nya dirubah ya berarti kan cuma ngerubah simpangannya doang. Jadi ya kadang yang tadi kayak kita harus paham dulu, kayak misalkan ini skillnya bisa dipakai buat apa. Kadang orang belajar nggak tahu skillnya buat apa, cuman mikir skill banyakin, sertifikat Coursera banyakin, tapi ya ketika ditanya bingung. Mungkin saran saya bisa lari ke CV, lalu ke robot control ya, ke kinematik. Ya Kalau itu ke sih kalau CV-nya berarti lebih ke
Berarti ke object detection atau gimana tuh Mas berarti Mas? Mungkin kayak Ya implementasinya. bisa explore, mungkin bisa explore ke detection ya. Kayak sekarang kan Mhm. banyak orang pakai YOLO ya. Eee, lalu ada juga Oh, kayak baik. grounding dyno, segment anything, Mhm. dan lain-lain. Jadi Oke. belajar vision. Mungkin ya bisa buka account Twitter karena hampir tiap hari pasti ada paper yang di-publish di Twitter dan state of the art ya. Kayak sekarang Oh. yang lagi hype nih Linkbot VA, ini baru rilis 3 hari dan cukup bagus karena dia bikin mesh model ya. Bahkan 2D berarti Hmm. cuman pakai inverse projection doang ya. Kamera pakai apa kan? Pakai webcam. Ini kebetulan dari profesor saya itu ingin mengembangkan sistem stereo kamera yang istilahnya murahan gitu. Dia memakai 2 kamera, sepasang kamera VGA yang murah itu yang di Tokopedia Eh, dibuat dibuat jadi stereo kamera begitu. Jangan Jadi menyiksa diri. ngukur iya, saya juga bilang ke profesor saya, "Pak, ini untuk kameranya sudah di limit dari apa, akurasinya." Kebetulan dari saya kemarin sempat nyampe di 90-an%. Itu saya bilang, "Ini udah limit, Pak. Saya mendingan beli kamera yang bagus aja." Saya juga bilang gitu. Kenapa? Karena kan pasti mainnya di stereo vision kan, lihat ke disparity ya Mhm. di sana ya. Nah, Iya. dari disparity juga VGA ada alasan kenapa IntelliSense dijual atau kamera stereo ya. Mhm. Yang jadi Iya. masalah kadang optical lens ada distortion dan lain-lain. Dan dari Mmm. pengalaman saya juga intrinsic calibration tuh nggak sembarangan. Kadang temperature itu juga perlu banget. Kita running kamera Mhm. kamera di winter sama di summer, itu driftingnya juga bisa Mmm. ada, ya. Nah, iya, Ada mhm. beberapa ya karena kenapa? Kameranya kan pasti pakai OpenCV model kan, FX, FY, CX, Iya. CY kan, pakai Iya iya pinhole iya. model. Nah, si Mhm. lensa kalau kena temperature, kena exposure, ini bisa expand, bisa berubah. Jadi ke Mhm. distortion juga pengaruh. Ada beberapa kamera manufacturer yang mereka consider temperatur di kamera model mereka. Cuman kan OpenCV cuman bisa pakai FX, FY, CX, CY, distorsinya pakai 5 kan. Bisa juga di-extend lebih, cuman ya ada non-linearitas di sana. Dan kedua, Mhm. pengalaman saya juga, kita juga sempat develop kamera juga, jadi mono kamera di-combine sama TOF ya, terus di-matching gambarnya. Nah, buat Mmm. nge-match gambar Iya di iya. disparity itu juga nggak semudah itu, gitu. Jadi ya pasti Mhm harus mhm. dipotong gambarnya dan lain-lain. Iya Dan iya. mesti bikin API segala macam. Sebenarnya we do not Mhm. need to develop things two times karena udah ada yang bikin stereo kamera. Mmm. Kamu buang waktu sama uang, sama buang uang aja mungkin sama mungkin nanti ujung-ujungnya. Iya iya. Itu yang Mas sebutkan sebelumnya itu istilahnya itu ya riset saya itu 3 bulan untuk mengkalibrasi dan nge-adjust nilai dari kameranya sendiri. Dan Pakai apa, apa dari kemarin? Pakai preset-preset sebelumnya checkerboard? iya pakai checkerboard sama yang bunder-bunder. Oh, kenapa bundar-bundar pakai circle? Pakai circle kebetulan itu saya konsultasi dari temen yang riset sebelumnya sih katanya, "Oh ini katanya lebih bagus," kata dia begitu. Jadi ya saya percaya aja gitu. Cuman saya akhirnya juga pakai yang checkerboard juga. Akhirnya soalnya saya rasa lah ini, eee, hasilnya kayak perasaan kayaknya lebih gampang lebih gampang dari perhitungannya juga, terus kayaknya sama aja hasilnya saya rasa gitu loh. Dan yang Mas bilang tentang apa, tentang interferensi di kamera itu bener banget. Itu selain 3 bulan kalibrasi, ya 3 bulan itu saya juga apa, bingung ini kenapa kok deteksi objeknya kok kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu, padahal udah terang tempatnya. Kan tadi Jadinya disparity dan lain-lain kan. heeh, Karena kalau bikin mhm, stereo kamera, kayak ini ada yang nyebut Orbek nih, Orbek juga merek kamera. Ini juga stakeholder kita, head of research-nya itu teman saya juga. Nah, stereo vision itu ada juga yang namanya infrared compensation. Jadi mereka punya active mhm. IR yang bisa nge-project pattern di sana. Oh, Dan ada beberapa TOF camera itu yang punya, stereo kamera, dia punya juga TOF sensor di dalamnya. Jadi nggak sembarang ya dua aja, kayak kamera webcam dua atau apa Raspberry Pi kamera kayak gitu. Makanya ya mungkin ya tadi buat konteks riset nggak apa-apa. Tapi kalau di industri coba mhm. Masnya bayangin 3 bulan kayak gitu. Kalau Iya, di tempat saya udah pasti
saya ketok bocahnya. Iya, iya. Tapi ya Mhm, mhm. saran saya bisa Iya, explore ke ini sih, ke stereo vision ya. mhm. Mungkin, perlu infrastruktur dan lain-lain, sama ke kontrol robot kayak algoritma, gimana kayak control loop buat advance, mungkin feature, Oh, recognition dan iya. lain-lain, ya. Mhm, mhm. Atau lari ke 3D space pakai point cloud, voxel, atau Gaussian splatting gitu-gitu, ya. Oke deh, oke. Mhm, mhm. Ini tadi, kayaknya saya mungkin boleh bilang juga ya tadi yang beberapa yang sempet Mas jelasin sebelum tuh kayak ketebak banget gitu kayaknya saya, waduh ini apa, kayak terutama tadi yang PID itu Mas, kebetulan tuh Ya. juga profesor saya yang megang lab saya itu juga ngajar apa, kontrol sistem sama PID gitu Mas, dan salah satu Masnya kuliah di mana, salah Mas? satu saya di UB, di Brawijaya. Brawijaya, oke, ya. Mhm, kebetulan itu beliau itu juga ngajar gitu-gitu kan, dan salah satu alasan mengapa lab saya tuh kurang diminati karena, orang-orang bilang, "Wah pelajarannya susah, Hmm, pelajarannya susah, ngolahin sinyal buat apa sih?" Katanya gitu loh. Jadi, untuk kita-kita aja gitu yang baru udah tahu gitu loh aplikasinya di mana gitu loh. Jadi itu sangat speak to my soul lah istilahnya yang Mas bilang. ya. Ya, sebenarnya ya itu juga tantangan ya jadi tenaga pengajar, karena Mhm, ada faktor pedagogik juga. Jadi saya juga udah 2, 3 tahun ini ada proyek, ya dibilang ya NGO lah sama salah satu sekolah di Jakarta, Selatan atau Timur, dekat Kalimalang lah. Itu dari mhm, sekolahnya Kementerian PUPR. Jadi kita ngajarin guru-guru TK, guru-guru SD, SMP, robotik sama 3D printing. Jadi juga sempat mhm. juga saya ngajarin materi PID buat guru TK, guru SD. Ya itu tergantung Mmm, kita lah gimana ngajarinnya. Saya ngambil karena waktu itu kita belajar line follower kan. Saya ngajarin PID. mhm, Karena kalau kita bikin state control ya ibaratnya ya kayak jumping function aja. Belok kiri, belok kanan. Tapi kan yang jadi masalah kita nggak bisa nge-stable di jalur kan. Ada masalah di mhm, error. Ya kalau kita bisa pakai P control kan P control ibaratnya kayak gradient. Ibaratnya, oh kalau mhm, nyetir bisa belok ke kiri, bisa belok ke kanan. Kalau gradiennya mhm, dirubah, seberapa cepat belok ke kiri, seberapa cepat belok ke kanan. Cuman yang namanya persamaan mhm, garis kan ada Y sama dengan MX plus C kan. Nah ada C-nya nih. C-nya apa? Faktor waktu. Makanya perlu integral sama diferensial. Ya itu tergantung dari mhm, inilah, semakin kita paham sesuatu, eee saya bukan tipe orang yang suka ngejelasin sesuatu secara kompleks. Tapi ya kalau misalkan lawan bicara kita nggak paham apa yang kita sampaikan, nah berarti ini perlu cara lain. Karena kan komunikasi harus bisa nyampein pesan, bukan nunjukin karena profesor, memberitakan sesuatu yang mhm, benar. Nah, gimana KPI-nya? Mungkin ya dia bisa, ada orang yang dia mau didengar, tapi kan sebagai tenaga pengajar, ini balik lagi, ini bukan ngediskriminasi siapapun, tapi ya di mhm, sini mhm. ya sebagai mahasiswa ya kita kan berharap juga ya supaya bisa dapat pemahaman. Jadi ya mahasiswa proaktif juga tenaga pengajar juga harus, proaktif secara pedagogik ya, gitu. Mhm. Baik Mas, baik, baik. Waduh terima kasih banyak Mas. Ya, Ya, mungkin dari saya itu aja Mas mungkin. Terima kasih banyak sih Mas. ya, Mhm. Mungkin saya izin live dulu kalau gitu ya Mas ya, izin mute dulu ya. ya silakan, Izin ya, turun aja. Oke. Ya Thank kita you ya turun. udah See mau you naik. next time di sesi Iya berikutnya. makasih Mas. Di berikutnya. Abis ini cuy, langsung. Abis ini, bentar lagi 15 menit lagi ya. Mungkin pasti ada one last question dan kayaknya ini banyak yang nanya sih kayak peluang kerja di Jerman kalau selain lewat jalur akademik apa bisa lewat pro hire gitu kan? Domisili di Indonesia, bukan di Jerman. Atau lebih possible lewat akademik terutama untuk yang udah ambil S2 berkarir robotik tapi profesional industrinya entry level. Nah, ini kayak bahasa sama Sri Mas malam ya. mhm. Saya lihat ada beberapa orang juga yang, berkarir ya di Indonesia, akademik, lalu di sini jadi tenaga pengajar juga. Saya Kayaknya udah itu 2 Mas. orang yang saya temuin. Kenapa? Ya itu saya salah satunya. Pengen. Ya. Nah, ini kayak saya ambil contoh ada teman saya juga, dia sekarang kerja di satu chair di robotik ya, di Jerman. Dia dulunya kerja di LIPI ya, sekarang kan udah jadi BRIN semua. Betul. Nah, Ya. ya walaupun banyak yang keluar karena saya nggak tahu lah ini
Ya coba baca berita sendiri aja kenapa perlu reformasi di institusi yang terkait. Nah, long short story, jadi ya bisa juga dari akademisi, lalu kita misalkan PhD atau kayak kerja di chair di Jerman tuh ada juga. Banyak juga kayak teman-teman yang apa di Indonesia ambil program beasiswa DAD atau apa eh, beasiswa pemerintah namanya apa Mas Dika? Saya lupa. LPDP. LPDP Mas. LPDP ya, LPDP. Nah, itu nanti ya dia kayak S2 sambil kerja di sini. Itu ngegedein portfolio juga ada. Lalu hiring profesional ada juga, tapi balik lagi kebutuhannya apa. Kalau sekarang Jerman yang butuh itu pink collar sama blue collar. Nah, blue collar apa? Di manufacturing ya operator mesin atau engineer yang aplikatif ya. Itu juga perlu. Tapi mungkin jalurnya dari antara, karena kenapa? Semua butuh kemampuan bahasa. Dan Jerman nih negara yang cukup ibaratnya ya mungkin saya tinggal di Jerman Timur, di Jerman Barat kan westernisasi, orang kemampuan bahasa Inggris juga cukup bagus. Tapi kadang nih orang Jerman ngomong Inggris tuh nggak leluasa kayak dia ngomong di Jerman. Jadi waktu diskusi tetap juga banyak yang ngomong bahasa Jerman. Nah, kemampuan bahasa ini cukup penting dan kalau kita belajar bahasa di Jerman, mungkin levelnya B1, B2, C1, tapi kan ada kata-kata, terms yang kita nggak belajar di sekolah bahasa, karena ini terlalu domain spesifik. Nah, ini juga language barrier jadi kendalanya. Di kasus yang tadi, yang profesional yang di-hire dari Teheran, yang orang Iran tadi, kemampuan bahasa Jerman bagus banget, dan dia juga know-how-nya oke banget. Dan itu ada artikelnya juga di koran, salah satu contoh integrasi tenaga ahli yang bagus di region itu. Jadi ya Jerman cukup terbuka sama tenaga migran, tapi baik lagi tergantung kebutuhannya, mesti dilihat. Dan Jerman juga punya strict regulation, kayak misalkan tadi kemampuan bahasa, lalu kedua ada standar gajinya juga, butuh supporters ini. Karena saya bukan penyalur tenaga outsourcing dan lain-lain, saya jadi kurang tahu kira-kira kebutuhannya apa. Karena mau diskusi juga Mas Prima, saya mau coba cari tahu, mungkin bisa ngasih insight juga ke teman-teman di KAD ya, gitu. Dan nah itu aja deh, saya lupa mau ngomong apa lagi. Yep, betul Mas. Eh, itu memang kalau buat ke sana ya terbuka, cuman nanti mungkin bakal ada sesi lebih lanjutnya ya, buat dari aspek lainnya. Karena isunya tadi kan standar harus bahasanya B1 ya Mas ya? Minimal ya? B2 lah, B1 Oh mungkin buat B2. mau kuliah ya. Karena Ah, yang saya alamin juga kayak gitu, kayak kita kerjasama perusahaannya kayak international, cuman diskusi kayak orang Jerman mungkin susah juga terminologinya, kayak diterjemahin ke bahasa Inggris kan, kayak bahasa Indonesia hmm, aja, banyak kata terapan di engineering kan, ya kayak kita denger AI kecerdasan buatan kan sounds weird, atau download, mengunduh, mengunggah, kan aneh hmm, banget kayaknya, ya kayak gitu sih. iya sih. Oke, ini minta jam berapa ya? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Gue cek deh. Udah semua ya? Ada sisa 11 menit. Wah, mungkin sekarang dari Rahman sendiri nih. Rahman nanti yang juga ngurus berikutnya Gemilang, itu ada pertanyaan juga nggak? Ah, sebenarnya ada sih, cuman kayaknya masih cukup general ya. Paling ini sih Mas, biasanya kalau eh, negara-negara yang di apa? Kan kalau di robotik itu kan katanya tadi kalau di mechanical design itu milihnya ke Taiwan atau ke Cina gitu. Nah, kalau Hmm. ya kayak ini sih buat kira-kira rekomendasi-rekomendasi per bidang tuh biasanya di negara apa aja sih kalau yang Mas Yanto tahu gitu. Oke, mungkin ini ya, ini kayak ini cukup bias dari personal experience saya, karena selama ini kita kerja sama global stakeholder ya, sama OEM juga di bidang robotik.
Kalau buat ke hardware atau kayak product oriented development, mungkin ya bisa coba Tiongkok atau Taiwan. Kayak mereka bikinnya sampai ke ini ya, ke komponen level, kayak bikin encoder, lalu bikin ke board, ke safety controller atau controllernya. Ya mungkin ya control robot juga ada yang pakai FPGA based, lalu redundant pakai safety relay. Ada juga yang benar-benar dia pakai IPC, terus pakai real time operation system. Ya itu tergantung. Lalu kayak misalkan kalau mau nyarinya ke algorithm level ya secara globally sama ya. Lalu kayak ke integration level, kayak misalkan kayak robot mau jadi field application engineer, mau bikin sistem desain dan lain-lain, ya saya rasa global juga sama. Di Indonesia udah banyak juga sistem integrator yang kerja buat pabrik-pabrik. Tapi kalau saya lihat, ini berdasarkan kepercayaan saya dan apa yang saya experience. Jadi banyak banget kayak outsourcing company dari Jepang, dari China. Nah, mereka bikin subsidiary buat integratornya di sana. Nah, dan ya kita juga lihat juga kayak manufacturing level kan beda-beda. Kalau yang saya tahu, karena sampai sekarang kita kerjasama banyak banget sampai ke Southeast Asia tuh ke Vietnam juga. Vietnam nih level manufacturing-nya udah 10 tahun di belakang China. Jadi mereka udah kayak China 10-15 tahun lalu pakai linear actuator. Jadi belum pakai robot, mungkin robotnya masih parallel axis. Kenapa? Karena murah. Dan itu udah standar kayak FSOE, Back-off based communication protocol, Back-off based PLC, atau Siemens based kayak pakai Profisafe, Profinet. Itu standar universitas di sana sih. Jadi ya mereka benar-benar bikin orang yang siap buat ke field application engineer dan lain-lain. Kalau di Indonesia saya sempat diskusi sama beberapa aktor, ini cukup beda karena ya tadi kebutuhannya beda. Mungkin orang belajar nanti di tempat kerjanya, bukan dari institusi pendidikannya. Atau mungkin sekarang pakai sertifikasi ya, ada juga lembaga sertifikasi. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi balik lagi tergantung domainnya. Pasti dicek juga siapa stakeholder terkuat di negara itu dan ekosistemnya kayak gimana. Gitu. I see, I see. Oke, mungkin itu aja buat sesi apa namanya? Sesi kabur aja, sesi cerita aja dulu untuk hari ini yang ke-13. Makasih Mas Jayanto udah nyempetin waktu dan juga teman-teman yang udah ini ya, yang udah ikut dari awal sampai akhir. Interaksinya oke gitu ya, mantap gitu kan. Nanti kita abis ini langsung lanjut mungkin kopdar di sebelah ya Mas ya? Ya, mungkin 5 menit dulu recess ya. Iya Toilet istirahat sebentar. dulu, Ya, bener. baru join Kopdar. Saya juga makasih nih buat Mas Tika, Mas Rahman, terus Heeh, Mas Prima yang udah ngasih kesempatan buat sharing. Semoga sharing sessionnya bermanfaat. amin. Baik lagi, ini kan dari pengalaman saya bisa bias, jadi ya mungkin teman-teman bisa dapat sedikit gambaran dan bisa nyari informasi juga dari orang lain ya, sebagai Yes. perimeter atau barometer. Oke. Terus selain yang robotik sebelah, kita juga kalau buat belajar bahasa ya, di channel ini juga ada study club buat bahasa. Untuk sekarang Jerman ini belum ada, tapi bakal ada insya Allah bulan depan ini untuk channel bahasa-bahasa di Eropa kayak Jerman dan Prancis bakal dibuka gitu ya. Dan kita bakal buka open recruitment baru buat ngisi study club bahasa. Selain itu juga kalau di luar robotics tapi tertarik kerja di Eropa gitu kan, kita juga punya regional hub nih. Ini mungkin Mas Jay juga bisa ikut ngobrol sama teman-teman orang Indo di Eropa juga banyak di sini yang udah di sini. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kami gitu kan. Don't forget to join the activities guys. Thank you. Thank you. Udah. Sampai berjumpa di eh apa? Kabar Next aja session dulu. ya. Kabar aja dulu Heeh. sesi berikutnya. Ditunggu aja. Thank you. Thank you semuanya. Dadah. Udah. Ya, event dulu ya. Mhm.